Lu tadi nyinggung masalah mentality. Anjay. Metal, ini metal. Mentality. Anjay. Ler, tolong dong. Itu kenapa Bang Joy? Metal, sama metal. Sama metal. Sama metal. Ini gue yang dari dulu penasaran. Awe itu kalau ngafalin materi itu lu tuh ngafalin gak sih sebelum tampil tuh? Kayaknya lu duduk-duduk aja, duduk tenang ngeliatin orang tampil. Emang harus sama gini. Setidaknya kan bisa gini gitu. Kan kita mau tampil. Itu jadi emang kerja kolektif lah film tuh gitu. Nah, skrip yang ditawarin ke lu ini yang bukan Aga Lain kan ada yang lu tolak tuh. Apa menurut lu ini kayaknya kerjanya kolektifnya nggak sekuat Aga Lain deh? Apa begitu? Nggak, biasanya gue Lu pernah jadi komedi konsultan terus ketika karyanya itu keluar, lu nggak puas pernah nggak? pernah. Tahu gua ceritanya. Apa lu nggak? Apa sih, Ler? Gua tahu dah. Ler, gua nggak tahu beneran. Jangan filmnya ini. Banyak. Gue sebut aja kali ya filmnya ya. Jangan lah. Nggak apa-apa. Yakinkan kalau diri saya untuk bahkan waktu jangan pernah hilang semua rasa, jangan pernah berubah hingga nafas ini terus mengejar tentang menyerah. Begitu. Nah, itu kan Bang Awe. Deng 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 gitu dong. Awe. Gua kira mau dikulik lo. Kan gitu. Jago main gitar ya? Jago Bener ya? main gitar. Nah, kan. Kalau gue liat di konten ini lu sering main gitar ya, Ler? Iya, Bang. Lu nggak ngeband? Lu Joy kan ngeband, lu nggak ngeband? Gue punya band kan dulu. Apa? Slipknot? Follow Me Beside. Slipknot. Pakai Kan pakai topeng. Siapa tahu ada beler. Kita yang main perkusi? Nah, Masa Slipknot ada perkusi, Bang? Ada. gila. Masa nggak Iya. tahu? Ada. Barcanya bener perkusi. Perkusi. Rejos ya, Rejos. Rejos, terkenal The Group. Rejos. Bisnisnya Rejos The Group. Apa dulu band lu? Follow Me Beside. Jelek amat namanya. Makanya gue bubarin Follow me Follow bisa. me Maksudnya bisa. tuh ikutin gue di samping gitu. di belakang. Di belakang. Kok Behind. beside? Bisa dia. Bisa ikutin di gua samping, Pak. Iya. Kayaknya nggak, harusnya nggak itu deh kalimatnya. Bener, Kalau Bang. ikutin gue di samping harusnya nggak itu deh. Follow Me Beside apa emang? Ya nggak tahu, tapi bukan itu kayaknya. Itu yang bikin bubar memang, we. Iya. Dulu Bang. Lu berharap apa, Mas? Band yang pernah nyolong pagar. Pagar apa? Dulu buat latihan band kan butuh duit, Bang. Kok nyolong pagar? Nyolong pagar, we. Di Kilo baru gua latihan band di Kameleon studionya. Aneh. Kameleon Aneh. namanya. Aneh. Gitu. Itulah band gua. Gua jadi inget terakhir tuh, bukan terakhir. Dulu gue pernah karaokean bareng lu, we. Bareng lu, bareng Arya Novrianus. Bentar. Nah, Bentar aja ya. Ini Ya. ada si Arya ngirim paket nih. oke. Sain beneran gue Arya? emang. Ya Arya Novrianus. Kok Bentar ngepas ya. banget? Andin kayaknya itu udah nyampe paket Din. Kamu masih di rumah nggak? Bentar ya. Bentar Ya, nih. aman. Telepon gue nih. Beneran kirim Oke. paket loh. Oke Mas, terima kasih. Udah nyampe. Ya udah. Udah di rumah gue. Dah. Beneran Arya tapi. Iya Arya nih emang ngirim paket. Ayo kita. Buat Kejauhan. Kejauhan dah. Ulang lagi. Nyanyi Gimana? lagu Linkin Park waktu itu. Apa? Enggak, ulang dong. Karaokean kita pernah sama Arya Novrianus. Lu, gua sama anak Bekasi. Pas gua tampil di Bekasi waktu itu. Karaokean. Karaokean. Oh, abis acara stand up. Acara stand up. Oh, kita pernah karaokean. Pernah karaokean. Oh. Awe fasih bener nyanyi lagu Linkin Park waktu itu. Yang mana? Yang 6. Ya kan gitu doang lagunya. Kan kalau karaoke ada tulisannya, Jui. Lu nggak tahu ya? Kalau karaoke itu kan di monitor liriknya. ada liriknya. Lu tapi ngebelakangin tulisan. Lu jadi selayaknya si Maxinoda. Jadi sampai naik-naik gini. Awe.
Masa sih? Bener, Tapi kan? 6 gitu doang kan. I become somtam gitu doang. You me become somtam morawaruwe. Itu yang ini yang ikut idol dulu tau gak? Sama lagu Jamrut. Jamrut yang mana? Pintu digedor. Lu beneran keluar dulu dia. Anjir. Tadi lu inget aja ya. Otak ingat gua. cuy. Oh. Kan dibayarin, masa nggak ingat? Gara-gara itunya. Nah, tapi Jui ada ini teman lama lah. Iya, gua udah duga lu mau kesini tuh karena Bang Jui Semua yang kesini karena gua ya Rip ya. Iya, gimana Bang? Dari Bekasi, gimana Bang Awe Iya, jauh toh. ke sini? Maksudnya kita kan benar-benar bareng-bareng dari nol lah. Dari nol. Ya di kalau maksudnya gini Ler. Iya. Kalau lu saat lu ikutan stand up tuh kita tuh udah industrinya tuh udah nyampe Benar. mana gitu ya. Benar. Kalau kita tuh beneran kita nggak tahu mau jadi apa ya Jui ya. Nggak tahu mau jadi apa. Open mic aja udah gitu. Open mic aja, nggak ikutan kompetisi. Oh lu juga nggak ya? Gua nggak ikutan kan aja. UFC. Bukan Ini banyak kompetisi. ikut. Piala dunia lu nggak ikut? Piala dunia gua nggak ikut. Piala dunia gua nggak ikut. Ya Danon. Master Chef sih sempet pengen. Indonesia Super League masa enggak ya? Nggak. Padahal semua orang ikut ya. Iya. Semua orang ikut ya. Kayak gua doang yang nggak ikut ya. Nah, kalah lu makin kayak Bagam sih Bang. Ya sama kita ya. Mm-mm. Sama. Iya. Kompas TV sama-sama nggak ikut. Di Metro hampir ketemu tiap seminggu 2 kali. Iya pasti. Kalau pas udah zaman-zamannya tahun yang ada tuh yang kita rutin banget ya itu. Rutin banget. Ketemu terus kita tuh. Ketemu terus dan Karena emang kita doang kan. Talentnya kita doang. talentnya kita doang. Dan selalu membahas awal-awal AW itu keresahan soal Bekasi. Betul. Ya. Sebenarnya nggak selalu. Di awal-awal tuh, di minggu-minggu awal. Yang materi apa? Ceger ya. Oh, iya, Datangnya iya. dari Meteor. Nah itu Bekasi banget tuh. Iya. Emang sebegitu pride-nya ya lu sama Bekasi itu? Nah, sebenarnya waktu itu gini. Jadi awalnya tuh gue nggak bawain Bekasi, nggak ngomongin Bekasi. Terus ada waktu itu untuk pertama kalinya si stand up Bekasi komunitas itu bikin acara di Mall Bekasi. Bukan Sun. Bukan, di Bukan mall Sun. nih, Oke. di Revo waktu itu kalau nama mallnya, Revo Town. Nah, karena ini di Bekasi nih tampilnya. Bekasi tampil. Terus gue kepikiran, gue bikin materi soal Bekasi gitu. Hmm. Nah ternyata Jui, ini kayak malamnya gue mau tampil Jui. Siangnya gue baru kepikiran, bikin materi soal Bekasi kali ya. Tadinya maunya sedikit doang nih. Nulis aja, tak. Tapi lancar gitu. Lancar terus ya. akhirnya malam tuh dibawain semua dan kena semua. Itu yang di mall. Iya yang di mall Yang itu. di mall berarti. Nah jadi dari situ kayak, oh ternyata gue sekian tahun hidup di Bekasi, jadi kenal banget dan tahu banget dan jadi kayak ya nggak tahu banget juga sih, tapi ada keresahannya, ada ininya yang bisa dibahas terutama ke orang Bekasi. Orang gitu. Bekasi. Jadi materi Bekasi itu kalau gue bawain di tempat lain dan bawain di Bekasi itu bisa beda tuh. Kalau di tempat lain paling cuma segini. Kalau di Bekasi itu banyak banget karena Banyak kan orang banget, ngerti kan, semua. ngerti Jadi semua. gue bisa bawain Iya. yang orang-orang ini aja yang orang udah Yang tahu. soal Tambun waktu Iya, itu. Iya banyak banget Banyak banget. sampai kayak ada misalnya toko olahraga jadul di Bekasi yang itu lumayan legend gitu. Nah kalau di daerah lain gue nggak bisa ngomongin kan, tapi kalau di Bekasi gue bisa ngomong tuh gitu. Wah, itu. Lalu itu belinya di ini ya, itu orang ketawa karena tahu oh toko itu tuh gitu. Tanpa setup ya. Iya, Belinya di sini ya. gitu loh, sampai kayak gitulah. Nah, gara-gara itu awalnya sih. Nah, terus jadinya akhirnya jadi kayak karena waktu itu stand up kemana-mana, jadi kayak seneng juga gitu, kayak nunjukin oh gue ini dari Bekasi gitu sampai salah satu yang ininya adalah waktu diajak Panji tour world tour dia kan, gue ke bagian Singapura, Berlin sama Amsterdam. Nah salah satu yang gue tanyain waktu Mas Panji milih gue bilang gue boleh nggak bawain materi Bekasi? Boleh. Kena. Di Amsterdam gue ngomongin Bekasi juga. Ada di Amsterdam. Lu ngomongin Bekasi. Iya, di Berlin gue ngomongin Bekasi. Tapi lu butuh penjelasan lebih panjang ya. Enggak lebih panjang tapi jadi dipilih ada bahan-bahan yang emang nih orang tahu gitu. Tapi ada yang terlalu lokal joke tuh yang enggak dibawain. Atau memang saat itu Bekasi lagi sering diomongin kan, luar planet nih, luar planet. Sebenarnya belum. Oh, belum malah. Iya, sebenarnya belum. Belum senasional itulah. Yang ngerasain ya mungkin cuma anak-anak Bekasi aja kayak gue gitu yang emang dari omongan ke omongan, bercanda-bercandaan gitu sih. Bahkan di street comedy
belum dibawain ya materi itu ya berarti ya. Belum. Street Comedy 1 belum. lu Street belum. Comedy 1 belum. Orang gue Street Comedy 1 itu baru open mic 3 kali, cuy. Iya, itu gue open mic pertama, open mic kedua, open mic ketiga, ternyata audisi. Gue nggak tahu itu audisi. Oh. Di Lu open nggak tahu itu lomba berarti ya? nggak tahu itu audisi, gue open mic aja. Oke. Pecah. Tiba-tiba Lolos. Ya. di Twitter waktu itu, di mention. Iya. Yang masuk ke Babak selanjutnya. Ya, playoff Jabodetabek. Dari Bekasi, Awe, Ajis, Dodo. Oh. Lah, masuk nih gue di Marley. Di Marley, 5 menit gak lucu. Karena emang belum siap baru 3 kali. 3 kali open mic ya. Gue jadi bingung. Wah, ntar bawain apa ya? Nanya ke siapa waktu itu? Gue ke Pepe. Pepe Isam. Pepe Isam. Ini kan besok ini. Itu gue bawain materi yang kemarin. Iya, bawain yang kemarin lagi aja. Oh, ya udah dah gitu. Oke. Jadi tapi udah 5 menit gak lucu. Dari situ lu sempet nyerah stand up gak sih? Enggak. Pas di Marley situ. Enggak. Justru Marley itu 5 menit plek ketiplek gak lucu. Dari awal sampai akhir gak lucu. Terus dicengin sama MC-nya. Gimana dicenginnya? Lupa lah, tapi dicengin lah. Ingat. Makanya kalau ini anak-anak kayak anak street gitu ya. Kalau lu gak lucu gue ceng-cengin, gue gak ngerasa bersalah karena gue dulu gitu. Gue sih, elah gue juga digituin, santai aja kali. Jadi gue kayak, wah lu gila juga lu. Lah elah gue juga dulu gitu. Kemarin dong lu ceng-cengin bang. Enggak, masalahnya kemarin tuh 5 peserta baru gue naik gitu. Ada sih cengin tapi nggak langsung lah, nggak langsung. Kalau dulu kan 1 peserta gue naik, jadi kalau nggak lucu langsung. Saat itu juga langsung. Itu. Bahkan kalau di Bekasi katanya mah lagi tampil open mic itu nggak lucu nih sekian menit langsung dipotong sama MC ya? Iya kadang-kadang sama anak-anak lah. Sama anak-anak. Ya sebenarnya kadang tuh nolongin acaranya. Oh iya. Daripada dragging ya. Iya gitu. Kadang-kadang gitu ya. Aduh terlalu dragging. Walaupun itu juga nggak selalu, tapi kadang-kadang anak-anak aja iseng. Itu yang bikin orang-orang males sampai gua takut. Ya kan kalau kayak lu mah kagak bakal digituin, Jui. Gak bakal digituin di menit pertama bang. Itu mah yang baru-baru gitu loh, yang baru-baru. Yang baru-baru. Tapi maksudnya gini ya, mungkin orang juga ya kalau di luar sana pada banyak yang nggak setuju gitu kayak kejam apa segala macam. Tapi ya mungkin kita yang udah ngelakuin setuju bahwa di stand up tuh yang paling pertama tuh mental. Lo bener dong. Iya. Salah satu Jui, abis Marley itu, abis yang di Marley gue playoff street comedy itu, gue 5 menit bener-bener gak ada yang ngetawa sama sekali. Hening aja 5 menit gue ngomong. Abis dari situ, gue gak takut apa-apa. Oke. Lu gak takut begal? Takut. Nah, kata lu gak takut apa-apa. Kecuali begal. Allah? Takut. Nah, kedua. Sama Allah juga. Langsung diralat ya. Nah, justru itu Perompak juga gue takut. perompak juga. Perompak Takut Somalia. gue. Kapan lu ketemu perompak tuh kapan? Setan, gue takut setan. Setan. Coba. Lah banyak takutnya bang. Berarti gak ngaruh itu. Habis di Marley. Maksudnya gue gak takut tampil dimanapun gitu loh. Oke. Kayak gini loh. Gue tuh udah ngerasain yang paling Iya. bawahnya gitu. Iya. Jadi kayaknya ini nggak bisa lebih parah dari ini dah. Oke. Gitu. Nah. Kayaknya gue ntar tampil di mana masih ada deh yang hehehe ketawa dikit gitu ya. Iya. Ini udah sehening-heningnya. Jadi gue Menarik. kayak abis itu ya udah nothing tulus aja. Termasuk ketika lu pecah banget, langsung lu lupain tuh. Iya akhirnya sih Apa lu bersulam? apa bersulam. Lah nyulam. Jadi nyulam. Kayak neneknya Tweety ya. Iya. Neneknya Tweety lagi. Majikan itu. Majikan. Orang dia yang punya Tweety. Tapi kan nenek-nenek. Masa neneknya Tweety, orang Tweety-nya burung, gila nih. Gak belajar biologi kali ya? Apa? Iya, enggak. Pada ya setelah gue berjalan, gue kayak punya ini kayak ya kalau lo ngebom lupain, kalau lo pecah banget lupain. Waktu gitu. itu. Gue inget banget waktu tampil, Awi itu kayak abang-abangan banget Ler. Waktu itu si Akim Bagil tampil di Monday Market. Ya. Oh, Panji. Ya Panji kurang dapet menurut gua. Terus bersedih tuh Akim Bagil. Awi tuh yang nenangin tuh. Jadi sepanjang pulang tuh nenangin. Apa lu melakukan itu ke semua junior lu? Lumayan sih. Gua kalau ada yang sesuatu yang gue lihat terus gue mau ini gue lumayan kalau kan anak gue pasti ngomong apapun itulah. Ya misalkan gue nonton dia stand up,
Terus gue ada satu kepikiran di kepala gue yang kayaknya lo harusnya gini-gini deh. Gue biasanya gue omongin. Langsung hari itu juga diomongin, Ler. Ya kalau nggak lupa gue. Oh benar. Kalau nggak lupa momennya kan di situ. Momennya di situ. Kita mundur sedikit Bang Awe. Kemana, Ler? Bukan lu nya. Bukan lu nya. Topik obrolannya. Oh, gue pikir kameranya terlalu sempit ini kayak. Kalau kamera bisa diginiin ya. Zoom out, zoom in. Iya. Nggak usah talent yang bener. Lu tadi nyinggung masalah mentality. Anjay. Metal, ini metal. Anjay. Ler, tolong dong. Itu kenapa Bang Cuy? Metal, sama metal. sama metal. Sama metal. Mental, kenapa mental? Mental. Lu bahas tadi mental. Bang Awe di titik sekarang karena pernah digenjot seperti itu. Masih apa tuh digenjotnya? Bahasanya nggak enak banget ya, pernah digenjot. Pernah ditempa. Sama om. Om Roy. Johan. Om Johan. Jangan nyuling. Sama Broto. Bang Awe pernah ditempa mentalnya waktu di Marley itu. Ya. Sejak itu lu nggak takut tampil dimanapun. Pertanyaannya, apakah semua komika harus diperlakukan seperti itu? Menurut gua dengan apa yang sudah dialami harus, karena setelah lu berkarir 10 tahun, tiba-tiba lu dapat job di corporate, orang lagi makan, masih ada ternyata anjir gua kagak ada yang ketawa ini sama gua, masih ada. Nah, kalau mental lu nggak kuat, ya bisa ini gitu loh. Jadi maksudnya ternyata setelah bertahun-tahun tuh masih ada juga panggung-panggung yang waduh ngawur juga nih panggung nih, siwar juga gimana ya gitu, maksudnya gitu masih ada. Gua nggak tahu dengan lo ya, lo kan kayak jago banget di corporate. Ya kalian lah. Gila lo. Iya kan? Iya. Yang lo nggak colek. Kenal. Aku juga pengen colek. Aku kantongin lah colekan lo. Maksud gua apa kalau pernah gagal gitu di corporate gitu. Tapi kalau gua kan ya pernah gitu kayak ngerasa. Ya. Tapi ada perspektif lain Bang Awe dari orang-orang yang belajar stand up. Dia menganggap bahwa apa yang kita alami itu kekerasan bagi mereka, kayak aduh gua nggak bisa nih ditekan kayak gini nih gitu. Berarti lembek ya. Bagaimana kita menanggapinya tuh Bang Awe? Gak usah ditanggepin. Masa nggak harus ditanggepin gitu? Ya sekarang ininya aja lo, menurut gue kalau yang lembek-lembek begitu ya nggak bakal jadi sih. Paling jadi oncom. Masa temennya sate Marangi? Jadi komik kelembekan. Jadi oncom. Iya nggak sih? Maksudnya mental yang kayak harus gini deh. Contoh simpel adalah bikin materi. Gitu, Ya. Mental bahwa tiap minggu gue bisa bikin materi. Oke. Itu kan mental juga sebenarnya. Bener. Kayak diikut suci masih banyak lah anak-anak yang ikut suci terus tiba-tiba aduh bang saya pusing banget bang udah capek. Nah itu kan mentalnya. Betul. Ya kan kayak padahal tuh menurut gue manusia tuh akhirnya gimana gaya rambut. Kayak rambut. Gimana ini kali Bang, pikiran kali. Pikiran rambut. Bener. Iya. Keren. Untuk gue lurusin. Ya kena. Kalau gue kena tuh, kenain. Iya kan? Maksudnya gini, kalau manusia tuh menurut gue ya, lu bilang bisa, jadi bisa gitu loh. Tapi kalau lu udah, aduh bang saya pusing ya. Jadi nggak bisa. Oke. Apakah itu juga Bang? Nih kan gue bingung ya, lu berdua sama Bang Jui. Lu mau stand up ya? Apa? Itu lu, gue bingung ya gitu. Bukan. Kayak awalan keresahan ya? Bukan. Yang gue heran, lu kan berdua punya mentality itu. Tapi kenapa lu berdua nggak ikut kompetisi? Apakah sama jawabannya seperti Bang Jui? Bahwa seni tidak layak dinilai. Tuh ya. Nah, kalau gue pernah ditanya sama wartawan, gue jawabnya begitu. Tuh sama kan? Menurut saya, gini, saya menganggap stand up comedy itu seni. ya. Nah, menurut saya seni itu bukan buat Diadu-aduin. diadu. Oke. Tapi gue tidak menutup mata bahwa banyak nih teman-teman kita yang sukses gara-gara itu. Jadi ya udah, monggo aja gitu. Dan gue kalau gue terlibat sebagai mentor sebagai apa, gue nggak apa-apa. Tapi penting gue nya nggak. Tapi mungkin kalau ditanya jawaban simpelnya adalah pertama, gue nggak pengen aja dinilai, dikomentarin sama saat atau sama yang mungkin gue nggak pengen dia ngomentarin gue gitu, ngerti gak? Kalau lo masuk di sebuah acara kan lo udah harus terima dong. Iya. Oh ini formatnya seperti ini apa segala macam. Awe kamu tadi kurang gini. Kalau menurut gue,
tapi gue memang pengen begitu. Nah itu kan gue nggak boleh gue begitu gitu. Terus juga akhirnya jadi ada urutan-urutan. Oke. Misalnya ya, gue sekarang ikutan suci nih, ikutan suci gitu. Terus siapa misalnya Wanda ikutan suci juga nih, ya. Terus gue 10 besar gue keluar gitu. Wanda sampai 3 besar gitu. Nah itu tuh jadi kayak ngurut gitu loh Jui, kayak oh berarti gue tuh tidak lebih baik dari Wanda gitu. Padahal setelah kompetisi suci lah, itu kompetisi yang sebenarnya ya. Iya, tapi maksud gue akhirnya sih kayak gitulah. Pokoknya setelah gue itu juga prosesnya nggak sengaja dari awal enggak, tapi emang dari awal gue waktu itu suci 2 berarti ya. Gua Suci 2 lo ikut? Tapi enggak. Oh sama sekali nggak pernah. Enggak, suci 2 terus gue nggak ikut deh gitu. Pas ada suci 3 nggak ikut lagi. enggak. Nah habis itu udah yakin tuh, oh kayaknya gue nggak perlu dah, nggak usah ikut deh. Apa pas lu di Marles lu tahu kalau itu lomba, lu makannya jadi kenapa jadi lomba? Akhirnya lu malah jelek tuh di situ. Apa ngaruh tuh di situ jangan-jangan? Kayaknya nggak segitu sih. Bukan karena itu ya, tapi emang belum siap aja. Tapi nah menurut gue salah satu yang kalau kayak street kan nggak ada komentator, nggak ada dikomentarin sebenarnya. Street nggak ada dikomentarin, tapi dinilai aja. Dan itu kayak one off gitu kan, kayak lu tampil sudden death dah gitu. Udah selesai baru lanjut. Ya itu ke FX ya waktu itu. Iya betul. Jadi waktu itu sih nggak ada pikiran ke sana ya, tapi akhirnya kayak kayaknya nyamanan nggak usah ikut kompetisi deh gitu. Apa pelan-pelan ininya. Ini gue yang dari dulu penasaran. Awe itu kalau ngafalin materi itu lu tuh ngafalin gak sih sebelum tampil tuh? Kayaknya lu duduk aja, tenang, ngeliatin orang tampil. Emang harus sama gini? Setidaknya kan bisa gini gitu. Kita mau tampil. Kita mau tampil cuy ya. Kita biasanya juga kan, silakan Mas duduk dulu. Kan kita duduk cuy. Di metro duduk. Masa? Ya, bener. Saya berdiri nih, gak bisa gitu. Apa lu gak jalan-jalan gitu atau ngafalin? Beda-beda kali Bang. Lu makan aja tampil Ya makan aja. Emang harus gimana? Ya apa kayak sambil komat kamit kayak gitu, kenalin nama gua Awe. Tuh, rendang makan gitu kan. Selalu tenang gitu gua lihat ya. Kayaknya memang gini, di Indonesia tuh stand up Indo kan banyak komunitasnya. Betul. Nah, itu gue selalu bilang masing-masing komunitas tuh punya gaya masing-masing. Gaya masing-masing. Gitu. Gue selalu bilang Kota Bogor tuh paling rapih. Bukan rambutnya. Paling rapih kalian tuh. Pakai ini dasi kupu-kupu. Bukan pakaiannya. Pakai jubah. Bukan. Itu enggak Terlalu rapi itu. Lebih ke serem itu. Dracula itu. Kacamata hitam. Bukan dari penonton. Paling rapi gitu materi tuh. Terus set up dengan baik apa segala macam. Nah, kalau Bekasi itu memang agak jalanan lah gitu ya. Nah, jadi gue biasanya gue ngafalin itu Jui, tapi ngefeel sih. Gue tuh ngafalin apa yang pengen gue omongin aja. Jadi gini loh. Poinnya apa sih gue mau ngomongin? Jadi kalimat nanti di panggungnya tuh mungkin bisa tidak presisi itu. Oke. Pokoknya gue mau ngomongin ini, keresahannya adalah ini. Biasanya yang dihafalin jadi punchline-nya doang. Jadi mungkin gue tidak serta-merta kayak was ngebadanin. Dan tidak diketik persis ya kalau lu ya, setahu gue. Iya tidak sih saya. Dia kenapa gitu sih ngomongnya? Lah mantan wayang. Masa tiba-tiba geser? Kan bisa gitu. Nggak diketik ya gitu. Gini lo bisa sebenarnya ya. Diketik ya. Iya. Dia juga bisa sebenarnya. Kayak drama gitu ya kita ya. Teater Bang. Anak teater namanya juga. Anak teater. Tidak mengerti. Pemain sinetron kan gua Ler. jangan Gerakannya lupa harus lo. powernya 2 kali. Iya. Iya, biasanya gue nulis di handphone tapi di buku sih gue. Di buku. Misalnya gini ya, Bekasi. Gue mau ngomongin materi Bekasi. Biasanya gue cuma nulisnya tuh, misalnya gini. Poin-poinnya. Ya, Bekasi itu jauh. Bekasi jauh gitu. Terus biasanya pakai tanda panah. Set. Saking jauhnya Apa? deket Saherat. Nah, Oh, iya. Udah simpel itu. Udah gitu doang. Iya, jadi ntar pas gue nih dari Bekasi, tapi gue udah tahu gue mau ngomongin apa. Gue memperkenalkan dulu. Gue dari Bekasi dan teman-teman gue suka ngeliat katanya Bekasi itu jauh. Nah, gitu gue udah tahu ininya. Gimana ngafalin emosinya sih gitu ya kalau cuma ditulis doang? Ya kan kita pasti. Nah, gue tuh jarang banget, bukan jarang, ya enggak juga sih, gimana ya?
Gini, pokoknya kalau yang gue ngerasa itu sudah ada permasalahannya di dalam diri gue, ya keluarin ntar kan dengan emosi sih. Gue Jadi ngerasa gitu. lu kalimat motivasi emosinya keluar sendiri ya karena Iya. lu yang nulis poin itu. Iya. Memahami. Gue selalu bilang sama anak gitu. Oh, memahami bukan menghafal. Memahami bukan menghafal. Iya. Iya. Itu yang kurang Ler. Kayaknya. Betul. Dari Kayak kalau kita main film atau main series atau ya acting lah gitu. Itu juga gue selalu bilang gitu sama anak-anak. Pahami bukan dihafal. Karena kalau dihafal tuh gue ngomong ntar si Jui terakhirnya kata mangkok. Abis mangkok gue baru ngomong. Iya. Nah, tapi jadi nungguin kan. Iya. Jadi malah gak ada emosi. Tapi kalau misalkan di sini paham ini bawa sini gue tuh marah sama Jui gara-gara dia ngambil korek gue gitu. Iya. Dan Jui bilang itu ada di bawah mangkok gitu. Iya. Lu gimana sih? Nah itu kan jadi keluar sendiri aja. Iya. Kalaupun nanti mencong-mencong, maknanya tak akan sama. Tetap gitu. sama. Oke. Karena dipahami. Iya. Gue ngikutin Bang Awe dari dulu. Kapan? Dari mana? Dari dulu gua. Dari dulu Bekasi. Oh pantesan kayak pada orang gitu. Lu nggak lihat di Jauh spion? banget. Dari awal gue udah ngikutin lu Bang. Gua semua materi lu gua hafal. Bohong. Gua yang gitu. Weh. Dari mulai lu bahas tentang WC. Terus Doraemon sejadah. Dan gua merhatiin lu makin kesini, gua rasa kekurangan dari Bang Awe adalah memang yang lu bilang tadi, lu paham pointer, tapi setupnya jadi beda-beda Bang. Iya ya. Di tempat A kata gue, lah ini nggak dibawain ini. Di tempat B, lah ini beda lagi. Walaupun poin punchline-nya sama. Mungkin itu kekurangannya dari si pointer doang ya Bang. Ya kadang-kadang nggak. Kadang-kadang tuh biasanya tuh udah lama tuh Ler. Itu penyakitnya makanya gue kayaknya kalau udah mati terlalu lama udah nggak usah dibawain dah gitu. Karena terlalu lama, saking lamanya udah keresahannya udah nggak hilang, nempel. Jadinya gue juga jadi. Males. Nah terus gue kadang nih penyakit gue waktu itu ya. Kadang-kadang gue ngerasa gue masih inget. Begitu dibawain, gimana sih nih gue? Iya kan? Akhirnya ngemeng aja, ngemeng. oke. Penting nyampe ke sana dah. Iya, makanya gue perhatiin kata Iya, gue iya, Bang Awe, iya. lupa ini keywordnya nih. Iya. Memang ada plus minusnya dibanding gua yang verbatim. Enggak, tapi kalau lo disiplin sih harusnya nggak begitu. Iya betul. Emang guanya nggak disiplin. Iya, kalau lu paham kalimat setupnya aja Bang, minimal setupnya dah Iya, gitu, fix gitu. Punchline mau kemana-mana masih oke tuh. Karena gue lumayan ngikutin Bang Awe kayak ya ini lupa deh keywordnya ya. Gue tadi mau ngingetin ke atas panggung, cuman kan ya jangan lah Bang gitu. Nah itu kekurangannya pointer doang. Kekurangan gue kalau verbatim jadi nggak ada nyawanya. Jadi textbook gitu. Abis ini abis ini. Karena ngomongnya gitu. suka cepet banget ya. Yes. Kalau gue ngerasa yang dari anak-anak Bogor itu kalian kan rapi nih. Nah kalau yang dedengkot-dedengkotnya Remin, lu, dia, Dede, Pajar, itu bagus. Nah yang bawah-bawahnya itu sering kayak kosong. Bakri ya maksudnya. Bakri mah nggak kosong semuanya. Bakri mah sampai ususnya kosong. Masa nggak ada ususnya Bang? Maksudnya tuh kayak cuman ngapalin doang gitu loh, nggak ada emosinya di situ apa segala macem gitu. Penyakitnya tuh begitu. Tapi gue sih memang sebagai stand up comedian gue ngerasa bukan contoh yang baik juga gitu, karena gue kurang disiplin lah. Tapi Anda materinya sering saya jadikan contoh kalau ngajar di Bogor atau ngajar Yang di mana? Comika Pecahkan. Materi mana? Berak di Sensi. Iya, what if iya. lu doang yang Semua punya what Bang. if. Bahkan waktu itu gue pernah mau bikin tawatorial tuh, minta ke manajernya. Keren. Mana tadi manajernya Awe? Seni, Udah Seni sih, ada. Seni minta foto Awe. Awe karena cuman satu episode ngebahasnya tentang Awe. Yang lain Iya. tuh ngebahas teknik, Iya, ngebahas setup, ngebahas punchline. Episode 3 tuh ngebahas Awe. ngebahas Awe full. Pernah itu begitu? Pernah. Wah panas banget. Itu pernah gue seharian panas banget kuping gue. Lu nih. Lu Bang Jui. Emang gua omongin sih itu, yang ngomongin banyak sih. Tapi Jui kan teori itu lumayan, dia lumayan ya kan paham banget lah. Paham dia di atas angin. Orang yang pertama kali lu tuh what if banget itu Jui. Bang Jui. Gue tuh benar. dulu nggak pernah mikirin gua apa. Terus begitu Jui, lu tuh what if banget. Berhayal. Iya, emang iya ya. Iya. Oh. Dengan kalimat yang cuman pendek, orang bisa mau diajak berhayal sama lu. Nah, Sering banget tuh gua nemuin kata-kata King of What If. King of What If. Judul di tawatorial gue aja King of What If. nah,
Oh, iya. Dijadiin contoh lu Bang Awe. Dijadiin Makanya kan contoh. ke saya nih minta foto Awe dong, dikirimnya McD. Kata gua, salah gimana Restonya sih lu? sejenis. Salah. Tapi saingan itu, Yuri. Saingan. Lu Saingan. salah. Saingan memang. King of what if. King of what if. Keren kan? Kan ada julukan mind blowing. Ya, Prince of Mind Blowing. Prince of Mind. King of what if. What if? Lu doang Bang. Menurut gua ya, yang lu bisa sampai di titik ini karena lu merambah di jalur itu. What if lu nggak ada lawan Bang? Kenapa ketawa lu? Bener. Ya, itu kan cuma ngayal goblok ya. Sebenarnya kayak itu kan cuma ngayal aja, ngayal kartun gitu loh. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang hebat sebenarnya. Sesuatu yang hebat Hebat, menurut gua. Enggak lah, gila, Gua orang sampai ngayal bikin doang. rumus kemarin gua omongin di Komika Pecahkan. Iya. Bagaimana Awe melihat sesuatu tidak biasa-biasa saja. Nah. Tidak pernah merasa baik-baik saja. Lu tuh orangnya nggak pernah merasa baik-baik saja. Wah, gue mau ikut nih kelas ini nih. Jangan, Jangan, kan saya bahas bapak malu biar saya. biar gue tahu tentang gua. Gue pengen tahu tentang gua karena gue nggak ini cuy, beneran kayak Ada gua gitu. Emang selama ini lu gimana Bang? Ya nggak tahu, makanya gue menarik nih. Orang ngebedah teori ya. Gua mah ngebedah orang mengamati ini. Misalnya materi berak di sensi. Berak di sensi. Orang kalau masuk ke toilet ngelihat ada orang habis berak terus disamperin, makasih Pak, pasti biasa aja. Lu tidak baik-baik saja. Itu rumus Awe itu tidak baik-baik saja. Awe ke Jogja ada komunitas. Ya, Rabu nyoto. Orang lain Biasa aja. biasa aja. Awe tidak baik-baik saja di situ. Oh. Sampai ke sejadah, sampai ke Doraemon tuh random tuh. Kalau nggak tai kartun aja pokoknya. Bener kan? Kalau nggak tai kartun. Kata Dede gitu. Tai lagi aja materi gue. Paling Ebel Cobra tuh yang panjang banget satu set tuh Ebel Cobra yang gua suka tuh sampai ketoprak kan. Iya, Di aura-aura gila sih itu. Menurut gua dibahas. Terima kasih. Keren lu Bang. Terima kasih. Keren. Anak Bogor tahu sepak terjang lu lah, we. Beneran Kacau. gua. Penetrasi lu Bang. Ih gila. Ini orang-orang sini tahu nih. Tahu, lu tahu kan? Baru nih dia nih. Lah, Lu tahu aja. Enggak tuh dia diem. Tahu tuh dia. tahu. Siapa Betapa nih? hebatnya lu Bang. Iya. Gimana sih cara bikin materi kayak gitu? What if ya? Nah, lu ngelihat apa? Gimana di otak lu? Proses berpikirnya tuh gimana? Itu terus terang agak bingung tuh jelasin Jui. Tuh kan, Awim selalu gitu kalau ditanya, aduh bingung bang. kayak dapat aja. Cuma mungkin kalau gue pernah berusaha untuk ngejelasin ke orang adalah nggak gampang nyerah gitu aja. Maksudnya gini loh, misalnya gini ya. Lebih ke mental ya. Ya, misalnya gini. Maksudnya gini. Gue kemarin berak di sensi. Gitu ya. Gue kelar berak, gue keluar ada mas-masnya. Terus mas bilang, terima kasih Pak. Nah, Ya. terima kasih Pak. Kan gue yang berak. Iya. Kenapa ini yang terima kasih? Ada tiga lah. Nah, dari situ tuh. Gue yang berak, dia yang terima kasih. Oke. Kenapa ya kira-kira? Oke. Nah, kemungkinan itu lu jangan gampang nyerah. Kayak Jangan 1, 2 gampang. udah. Gitu. Udah, oke. Kenapa dia terima kasih? Oh, dia makannya tai. Iya, satu. Tarik lagi. Ya, kenapa Iya. dia terima kasih? Dia disuruh ada target sama bosnya. Iya. Salah lu yang pertama ini. Kenapa dia makasih? Apa tai gua begitu bermanfaat buat dia? Itu gua hafal banget. Itu ya. Iya, gua hafal gua. Salah. Masa gue salah? Itu kan gue yang bikin. Kenapa jadi salah? Tapi Iya. berubah-berubah, Materinya weh. berubah. Ya, pokoknya Tapi jadi enggak. banyak. Maksud gua. Jangan nyerah. Ya, maksudnya Ya. gitu. Nah, itu bisa Yang terakhirnya dong, ada lagi yang terakhir ya. Apalagi sih? Ada. Jadi gue kayak di ujian gini. Yang terakhir. Rapat investor. Iya, itu ditarget. Ditarget. Anjing ditarget. Ya kan, apa dikasih target nih, gitu, ya kan. Nah, semua, itu misalnya itu kan 3 nih. Nah, lu tuh apalagi kira-kira ya? Apalagi ya kira-kira Oke, ya? jangan nyerah ya. Nanti dari semua itu lu akan bisa kayaknya ini deh, kayaknya ini, atau bahkan ya lu coba semuanya. Semuanya, betul. Lu coba sampai yang kayaknya segini cukup nih. Oke. Gitu Berarti sih. modal pertamanya pas lu ngelihat fenomena ini harus ngerasa itu tidak baik-baik saja dong. Iya. Oke, modalnya itu. Kalau itu sih ya walaupun tidak gini loh, gue juga bukan yang kayak begitu ngalamin itu tuh bukan yang kayak aneh banget kayak gitu. Cuman pas dia bilang makasih, kocak banget makasih gitu. Segitu doang Jui. Tapi kan segitu karena doang. kita stand up comedian ya kita harus Ngolah bisa ya. meres lah. Meres, betul. Sayang kan gitu.
Nah, nanti seiring berjalan waktu lu membiasakan seperti itu, kayaknya si pemikiran lu tuh nyampe sendiri gitu, kayaknya oh ini udah gitu. Jadi lu nggak perlu, tapi menuju ke sana tuh lu emang harus latihan kayak kenapa ya kira-kira gitu. Kenapa ya begini? Apa yang akan terjadi kalau begini? Ya, terus aja. Ini lu kotret berarti di kertas tuh. Di buku yang kecil yang kalau yang materi itu enggak, sama materi itu tuh bener-bener langsung kepikiran yang tadi yang jadi materi itu aja. Ya tadi gue bilang ya, maksudnya itu kan udah kesini-sini, Wi. Iya. Jadi mungkin gue udah melalui perjalanan belajar seperti itu. Jadi akhirnya sense-nya udah mungkin lebih tinggi kayak ini nih gitu. Senjatanya yang biasa itu terus itu ya. terus satu jurus tapi mematikan. Ya, terus biasanya gue membawa ke sketsa biasanya. Ya. Disituasikan karena penonton tuh nggak bisa ngebayangin sendiri. Bener. Oke. Gitu. Lu jangan berharap misalnya lu ada sesuatu, gue masih suka nih ketemu anak-anak gitu. Terus kalau gini-gini, kan lucu ya. Ya apa lucunya? lu tuh berharap penonton ngerti itu lucu sendiri. Nah lu harus kebayang kayak tadi misalkan apa jangan-jangan ditargetin ya. Nah kalau sampai situ doang mungkin orang nggak kebayang. Bener. Baru disketsain sama lu. Sketsain gitu. Senin pagi mereka ngumpul. Ini gimana nih kok yang berak dikit gitu. Bener. Ya maaf Pak, sekarang nongkrong doang nggak berak. Nah itu gue suka. Itu gue suka. Anak sekarang nongkrong doang nggak berak. Nah itu. Iya. Ini orang jadi kebayang kan. Nanti itu kan situasi yang real. Ya. Jadi parodi kan. Bener. Situasinya real. Tapi meetingnya nggak real gitu. Masa meeting beneran tapi begitu gitu. Tapi meetingin target tai kan gitu kan. Tapi pas gue denger gue sempat percaya loh kalau itu ada loh. Beneran gue. Serius lu Bang? Beneran. Saking masuknya ke hati gue materi itu. Allah lu juga. Saking masuknya ya. Ke hati. Iya. Nah makanya komedi yang menurut gua terasa natural ya, sama seperti di podcast Seminggu atau bahkan ini yang membuat Awe itu sampai sekarang masih terjun di dunia komedi konsultan. Asli. Lu tuh gampang ditempatin di mana aja Bang. Lu ditaruh di hutan nih. Soalnya nggak muat. Ini nggak muat. Lu taruh di sketsa, lapor Pak. Pecah banget. Enggak. Pecah banget. Itu Ada spontan tuh. Itu iya, spontan. Iya, tapi gila sih. itu tuh satu dari sekian banyak Ler. Gue tuh kalau gini, wah lu nggak tahu aja gue berapa kali dilapor Pak tuh biasa. Itu tuh kebetulan aja, kebetulan sekali itu Momentumnya ya. lagi oke gitu. Tapi itu formulanya oke loh Bang. Yang lo itu interview itu oke itu formulanya. Ya. Itu ide lu apa? Ide lu ya? Dari Trans? Yang mananya? Yang wawancara. Yang mainnya gua, dia cuma punya wawancara Gila. gitu. Tapi yang isiannya ya dari gua banyak. Pokoknya intinya lu akan begini, lu akan gini, lu akan ngasih obat ini gitu lah. Tidak disiapin punchline itu, cuma dikasih situasinya doang tuh ya. Iya. Mungkin ya. Nice. Salah satu yang susah dari gue sampai sekarang gue kalau ditanya gue masih ngerasa nggak bisa lah, belum paham main kayak lapor Pak di BTS gitu ya. Itu agak sulit lah buat gue, nggak gampang gitu, karena kita mesti blend in. Betul. Nah itu yang susah, blend, karena mungkin kayak olahraga main bola atau main basket gitu ya, harus saling tahu sama tahu gitu. Walaupun mereka orangnya baik-baik sekali kan, ngasih banget gitu. Tapi kadang-kadang masuk jangan nih gue gitu loh. Mau aneh tuh gak enak. Nah mungkin kenapa momentum itu bagus karena di situ gue yang ngelit. Nah bener, lu kepalanya Bang. Iya, mereka posisinya di bawah gue, dalam artian mereka orang mau ngelamar, gue bos gue yang ngomong. Bener. Dapat peran yang pas di situ ya. Mungkin itu ya. Jadi gue bisa apa yang ada di kepala gue bisa gue keluarin gitu terus. Mereka tinggal ngikutin alur lu. Mungkin gitu. Iya. Itulah kehebatan seorang Andi Wijaya. Keren. Disebut nama panjang lu, Andi Wijaya. Gila. Berani-beraninya lu, Ler. Dani Manap. Siapa nama dia sih? Bukan Dani Manap. Dani Wahyu. Standar ya, we? Iya. Dani Wahyu. Dani standar, Wahyu standar. Bang, gua ada satu ini sama Bang Awe. Apa tuh? Kan gua waktu itu dapat kerjaan komedi konsultan. Ya gua belajar lah sama ahlinya kan. Iya dong. Kita ketemu Bang di acara The Founder 2. Lu ingat gak? Ingat gak? Enggak. The Founder ya.
Lu inget kan Bang Joy? Gue ingat diceritain, gue ingat. Istora. Di The Founder 2. Pokoknya The Founder 2 lagi main sketsa. Gua sama Bang Awe di ruangan. Nanya-nanya konsultan komedi. Bang, konsultan komedi gimana Oh iya, sih? gue yang di belakang. Iya, yang di belakang. Iya. Terus kata Bang Awe, cabut yuk keluar. Lah, lu nggak nonton The Founder main sketsa? Mereka bukan ahli. Mereka bukan ahli. Kalau Wendy, Surya, anak gue tonton katanya. Ayo kita ngobrol aja keluar. Ngobrol lah gua. Masalah komedi konsultan. Tapi emang bener sih. Bener ya? Ya kan, itu kan. Tapi gue Para kaget dia founder- ngomong di sini loh. Lah emang kenapa? Emang gitu ya, Bang? Gak apa-apa ya? Menurut gue ya, Oke. para founder kan bukan ahli main Sketsa. sketsa improv gitu. Jadi ya beda Kurang aja. persiapan mungkin waktu itu ya. Ya beda aja ngelihat ya. Beda, itu yang bikin gua ngobrol banyak sama Bang Awe. Keluar akhirnya tuh. Keluar akhirnya kita makan ya Bang. Kita kombut masalah konsultan komedi gimana. Akhirnya lu dapet apa Ler dari Awe? Banyak. Lontong satu dapat. Lihat- Makanan sih, Iya, karena kita satu. jajan-jajan ya. Iya, jajan. Satu. Kasihan bocah Jajan. kosong itu. Bocah Sepi itu mas. Kalau masuk, iya. Sepi nih mas. Ilmunya nggak ada tapi ya. Cuma lontong doang yang masuk Makan ya. mie ayam, duik. Duik. Mie ayam duik, udah lontong, mie ayam Iya. tuh. Kombutnya jadi tapi Jadi ngobrol. apa ujung-ujungnya ngeliwat nih lu sama Awe? Enggak, ngobrol. Bukan kombut lah itu mah. Sharing. ngobrol aja. Bang Awe. Itu juga gue ya sharing pengalaman aja, bukan gue nggak punya ilmu apa-apa. Cuma Wah, sharing pengalaman tentang apa yang biasanya gue alamin di komkon gitu sih. bener. Banyak tuh yang gue dapet Bang. Misalnya, Wajar kenapa dia jadi konsultan komedi terlaris. kenapa tuh Ler? Karena pola pikirnya. Lu kasih aja satu scene, satu adegan ke Bang Awe. Nanti dia bedah. Jadi lucu. Jadi panjang. Kan dia panjang. Jadi gelap gambarnya. Kameranya ditutup. Tapi menurut kalau tadi lu bilang ya, ini stand up comedian paling komedi konsultan terlaris bukan Terlaris. gua kali. Lu kali? Lah enggak, gua enggak sebanyak itu. Coba tracking film gua tuh enggak sebanyak itu buat gua jadi 9 lu komedian. Bang. Hah? 9. Wawan berapa? David berapa? Lu lihat dah. Oh. Mereka sekarang nyambung terus filmnya. Tapi kan mereka banyak nggak menutupi lu sedikitnya. Parah banget lu. Lah, ya kan? Mereka tetap banyak tapi lu nggak hilang gitu. Tetap lu kan dari dulu Tapi bukan mulainya. terlaris dong. Laris. Potensinya paling laku gitu. Gua beberapa kali ketemu saudara ngincernya lu. Gua udah incer si Awe. Pulang kemana tuh dia? Spielberg. Mau ditampolin ya itu mah. Nolan. Mau Christopher ditampolin. Nolan. Christopher Nolan. Helm tapi. Ini Apa tuh? Oh, keyboard. Roland. Oh, Roland. Yang tolong. Kalau gua helm. Tolong dong. Jui, kita nggak hafal merek-merek keyboard. Roland kan terkenal. Iya, tapi kan gue kalau pakai helm sering. Helm Oke. Nolan bener. Kalau pakai keyboard jarang. Jarang ya, bener ya. Hampir nggak pernah seumur Hampir hidup gue nggak pakai pernah. keyboard. Giniin juga bisa. Iya. Siapa? Ada. saudara. Banyak Ler ya? Iya. Terus kenapa? Buktinya gue nggak diajak. Gua mau pakai Awe, dia susah banget jadwalnya. Tuh, ayo lo. Ketawa tuh. Ketawa, udah Gua mau ketawa. pakai Awe, Iya. dia jadwalnya banyak susah banget. Dia dipakai sama yang lain. Ah. Dia bilang. Iya. Lu. kayak gitu. Iya. Lu tuh banyak yang mau, Bang. Akhirnya kan mentalnya ke gua lagi. Ke gua lagi. Bagus. Bener, bagus ya alhamdulillah. Gua Cuma nggak ada. ekspektasi. Gue nggak ada. Nanti lu kan sama keyboard. Iya, keyboard tadi ya? Itu keyboard. Nanti, Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Gue juga jadi banyak mentalan gara-gara Bang Awe nolak. Tapi kan ekspektasi mereka lu sebenarnya. Iya. Kan mereka belum pernah kerja sama gue. Tahu dari mana? Lah, lu udah sunter. Sunter apaan tuh? Santer. Kok Sunter? Jakarta Utara itu mah. Nama lu udah santer, Bang. Iya, tapi kan mereka nggak tahu juga. Dia kan lihat hasilnya agak lain dua. Wah, gila. Nah, komedi konsultan. Sebenarnya agak lain itu justru yang membuat gue juga jadi banyak nyetop. Oh, kok malah nyetop? Iya, karena gue gini, misalnya ada yang ngajak ngobrol nih. Terus dari obrolannya tuh, oh kayaknya dia berasumsi dengan pakai Awe akan selucu agak lain, akan sukses agak lain. Itu biasanya gue malah enggak. Oh jangan deh. Disangkanya lu penentu satu-satunya film Betul, agak lain. karena agak lain itu kolektif banget. Kolektif. Kerja kolektif banget. Iya. Aco nulisnya bagus. Iya. Pemain-pemainnya ngerti. Gitu loh. Iya. Produsernya juga sangat membebaskan orang untuk ya udah lu bikin deh apa yang mau lu bikin, mendukung, ngasih masukan yang
on point gitu loh. Bahkan kayak Agak Lain 2 ya. Gua nggak kenal karena gua di comedy consultant. Tapi yang menurut gua sampai pengisi musiknya itu bikin lucu. Ada satu adegan yang pertama kali Boris sama Oki ke panti. Oke. Yang jadi nyamar. Iya. Nah, terus ya saya sedih sekali kata Gita kan dengar cerita bapak kakek nenek gitu-gitu kan oma opa gitulah. Terus dia nanya, "Kalau ini siapa?" Iya. Waktu itu ada Aryo Wahab yang nyamar juga. Iya. Iya kan nyamarnya kocak kan. Betul. Kameranya ngelihat ke dia, musiknya jeng gitar Meksiko gitu. Oke, ceng. Menurut gua itu menambah kelucuannya berkali lipat. Benar. Dengan cuman tuk gitu doang. Iya, Nah, berarti kan si pengisi musik ini ngerti. ngerti dan dia tuh punya peran yang luar biasa juga di Benar. komedinya. Betul. Kolektifnya kuat lah ya. Iya. Kolektifnya kuat. Jadi pas jeng jadi kayak logo Meksiko kan anjing gitu loh. Itu jadi emang kerja kolektif lah film tuh gitu. Nah, skrip yang ditawarin ke lu ini, yang bukan Agak Lain, kan ada yang lu tolak tuh. Apa menurut lu ini kayaknya kerjanya kolektifnya nggak sekuat Agak Lain deh? Apa begitu? Nggak, biasanya gue pasti obrolan awalnya itu adalah biasanya kan yang nyamperin kalau nggak produser, sutradara gitu ya. Tapi seringnya akhir-akhir ini seringnya produser lah. Nah biasanya gue ngeliat dulu kayak ya itu ngobrol ini orang Ngaco nih. iya maksudnya berasanya gimana gitu apa karena terus gini, apakah Agak Lain segitu jumlah penontonnya kita tahu formulanya? Enggak juga. Iya. Kalau lu tanya sama Ernest, lu tanya sama Aco juga pasti nggak tahu gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi akhirnya bikin film yang bagus menurut kita. Tapi begitu dilepas itu kita udah nggak tahu arahnya kemana. Berapa banyak film yang film bagus tapi penontonnya dikit? Banyak. Iya kan? Tapi ya jadi akhirnya gimana? Akhirnya penentuannya adalah kepuasan kita sendiri sebagai pekarya. Nah, sedangkan di situ kan ada bisnis, ada produser. Nah, kalau produsernya tidak mengamini itu, tidak ada berharap sesuatu, gue agak takut gitu. Gimana kalau nanti flop gitu? Itu ngerti gak? Ngerti. Terus cara nolaknya gimana? Ya, Gampang banget. enggak lah, gue jarang nolak juga. Iya, kalau misalnya ada yang mau, ikut project gue, bantuin. Kebanyakan emang nggak bisa juga sih. Nah kan, itu lo. Lu pernah menilai ini nggak yang nawarin ke lu kan kayak skripnya susah nih dibangun nih kalau cuman gua yang gendong gitu. Kalau gini, kalau gue mau, gue akan bilang apa adanya sama dia. Oke. Misalnya pertama, saya agak gemuk ya Pak. Kok langsung Bapak ke fisik, jangan Pak? berharap saya kurus. Udah beda. Saya makannya banyak. Kayak nggak ngaruh. Saya suka kelatak. Bulu saya Makanya- lebat, Pak. Iya. Saya lebat. Gue kan lu banyak buat bulunya gitu kan. Kayak Bukan cocok, itunya Pak. kali. Iya, Bang. bukan. Iya. Biasa gue bilang gini, saya emang comedy consultant, tapi saya biasanya akan masuk ke cerita. Kalau ceritanya ada yang ini kenapa gini ya, gue kan akan bertanya dulu soal ceritanya. Oke. Pak kayaknya ini aneh dan Aneh. masa begini, nggak masuk akal. Awalnya gue juga nggak tahu kenapa, tapi lama-lama gue jadi sadar bahwa kenapa gue begitu, karena gue ngerasa kalau orang nonton film terus dia udah masa aneh banget, ketawa nggak bakal. Ada jokes tuh nggak bakal kemakan karena udah kayak mereka udah nggak percaya aja udah gitu. Iya, benar. Jadi ngebangun ininya harus benar gitu. Ya, kerangkanya. Berarti judul tuh penting buat lu, Bang. Judul film penting buat lu untuk menimbang-nimbang gue mau ambil apa enggak. Judul ya. Maksudnya Iya. premis film kali. Iya, judul dan sinopsis film gitu. Ya sinopsis, kalau sinopsis ya iya sih. Misalnya ada produser atau saudara, Awe baca nih skrip, judulnya Beranak dalam Spakbor. Nah, Lu terima nggak? Weh. Tergantung filmnya apa. Kalau filmnya memang Ada tanda hubungannya kutip- dengan spakbor gitu. tanda kutip filmnya memang ini kocak-kocakan banget, ya kenapa? Kenapa apa? Iya kenapa jadi nggak diterima dengan judul itu? Oh, berarti lu terima. Iya, kayak beranak dalam spakbor, tapi emang ini filmnya ngehe aja gitu. Ngehe. Ceritanya juga misalkan tentang pengangguran, terus
misalnya pengangguran terus dia nyolong spakbor misalnya kayak gitu-gitulah. Ya kan jadi masuk-masuk aja. Jadi tidak serta-merta jelek gitu. Oke. Tapi kalau misalnya cerita film kayak Ayat-Ayat Cinta judulnya Beranak dalam Spakbor ya aneh gitu kan. Benar, kalau itu Aneh sih. Iya, berarti judul penting buat lu ya. Cerita sih. Cerita ya, judul apapun selama ceritanya oke. Iya cerita. Ya kalau gue suka terus biasanya gini, makin kesini juga ngerasa kalau syuting film itu bikin film itu bukan hal yang sebentar. Ya. Kalau misalnya kayak komedi konsultan biasanya mungkin masuk taruhlah dari reading. Yes. Reading aja bisa sebulan. Betul. Apalagi kalau dari skrip, Ya. bisa lebih lama lagi. Ntar syuting 3 minggu sampai Iya. sebulan. Lama kan. Jadi memang gue harus ngerasa cocok lah dengan orang-orang yang Ada di situ. bekerja dengan gue gitu. Terutama misalnya director gitu. Kayak makanya gue selalu nanya, misalnya produser ada yang oh ya ayo nih ikutan gitu ya. Sutradaranya siapa? Sutradaranya butuh saya atau enggak? Karena lu di lokasi, Benar. direkturnya nggak butuh lu, nggak ngerasa butuh lu kayak, Pak ini gini-gini aja, apa sih? Enggak, apain gue di sini? Iya, pernah itu. Gue enggak, tapi temen ada yang pernah. David ya? Bukan. Gue kan nebak-nebak doang. Yuda kan? Yuda kan emang dia apa? Yuda kan, Yuda Brajamusti. Brajamusti. Emang dia ngomong apa? Kombut dia? Kombut apa komedi konsultan juga? Enggak, bukan. Pokoknya ada lah. Ada pokoknya. Pernah, maksudnya dia di hire tapi dia ngerasa sutradaranya nggak terlalu butuh dia. Aduh gitu. kasihan banget ya. Iya jadi ya diem aja jadinya. Iya, Nah maksud gue memang akhirnya, gue pernah, tapi bukan sama saudara, sama penulisnya. Jadi saudaranya ngerasa ini kayaknya skripnya butuh komedi deh. Terus nulisnya? Nah oke deh, terus gue disuruh ketemu sama penulisnya untuk masukin komedi di skrip. Nah setiap pas meeting gue bilang gini-gini, enggak lah, kan ini begini. Pas gini, enggak lah. Akhirnya gue telepon saudaranya, Pak kayaknya penulisnya nggak suka ada saya. Waduh, lu ngomong gitu nggak suka ada saya? Iya. Ya dan gini, dari sisi penulis wajar kali. Benar. Iya. Kayak siapa nih ngacak-ngacak tulisan gua? Benar. Iya. Terus gue bilang gitu, kata waktu itu kata direkturnya, udah kalau gitu gini aja deh, lu kasih catatan aja, lu langsung ke gua aja lewat gua. Gua nggak mau. Gue bilang enggak Pak, gue tidak menyalahkan penulisnya. Benar. Emang Jadi- beda aja. Iya emang, ya gimana sih kalau gue nulis terus tiba-tiba lu datang, ini gini aja, apa sih? Gua nggak butuh lu gitu. Iya benar. Gue bilang enggak deh Pak, udah saya nggak usah ya gini. Mendingan nggak terlibat di lingkungan yang nggak ngedukung sepenuhnya ya. Nah, berarti. iyalah. Iya. Maaf lagi ya, Iya. tapi di sisi gua sekarang, apalagi kalau Komkon tuh kan sebenarnya hitungannya jadi kru ya. Iya. Hmm. Krukol. Iya. Bayarannya, Bener bang, krukol gue. iya benar kru sawi juga ada kru sawi. Krukol sawi. Lengkuas. Menurut gua ya, bukan gua tidak menghargai ini, tapi jumlah hari kerja dengan jumlah bayaran, Nggak sepadan. kalau dibandingkan dengan misalkan kita Stand up corporate. stand up corporate, Wah. Jauh. sebenarnya jauh Jui. Kayak mungkin stand up corporate, misalnya di waktu 2 bulan, stand up corporate Sekali 4-5 kali Nutup. nutup. udah lewat gitu. Iya. Udah lewat. Sisanya berapa hari itu 2 bulan kita bisa ngapain lagi, bener kan? Iya. Jadi dengan yang kayak gitu ya, gue ngerasa pekerjaannya gue harus happy dengan karyanya gitu loh. Karena ujung-ujungnya itu yang paling output yang paling berharganya itu bukan duitnya, tapi karyanya. Karyanya. Kayak Oke. gue terlibat di agak lain, happy-nya gue nih, Karya gue gua nih. terlibat di film Terlibat ini di nih. sini. Bukan hanya karena dia sekian puluh juta, tapi ya karena hasilnya. Iya. Lo nonton deh gitu. Wah, Ya. anjing lucu Ada- banget Ada gua di So, sini. happy nih. gua. Happy. gua gitu. Gitu. Kita sama-sama ini lah ada pos-pos kayak kita kerja di sini, Iya. kita berkarya di sini. Nah, menurut gua tuh medium film tuh menurut gua sekarang masih berkarya lah gitu. Lu pernah jadi komedi konsultan terus ketika karyanya itu keluar, lu nggak puas pernah nggak? Pernah. Tahu gue ceritanya. Apa lu nggak? Apa sih, Ler? Gue tahu dah. Ler, gua Wah. nggak tahu beneran. Jangan filmnya ini
Banyak. Gue sebut aja kali ya filmnya ya. Jangan lah. Nggak apa. James Bond, waktu itu James Bond. Gue Oh, agak... 007 Iya. ya. Lu bilang Jurassic Park ke gua. Itu juga. Karena juga. raptornya nggak lucu. Nggak lucu. Gue suruh gini, nggak bisa raptornya. Gitu. Ada. Pokoknya ada. Ya kan gini, gue juga belajar ya. Kayak Teddy lu pokoknya ada. Kayak Pokoknya Teddy. ada. Iya. Gue belajar aja, prosesnya juga belajar gitu. Ya gitu deh. Dan emang nggak bisa diinin karena emang kerjanya bukan kayak stand up kita sendirian. Ya kan banyak faktor, banyak apa. Lo udah bikin cerita lucu, terus syuting apa segala macam, editingnya salah juga bisa jadi nggak lucu. Bisa jadi nggak lucu. Makanya lu tuh komedi konsultan tuh harus selalu hadir kan ya, begitu syuting pun ya. Headphone. Jadi gini, suka ada yang nanya, sebenarnya komedi konsultan itu apa sih? Nah, gue selalu jawab, nggak tahu. Jangan tanya saya. Biasanya gue jawab gini, komedi konsultan adalah orang yang ditugaskan untuk memaksimalkan potensi komedi dalam suatu proyek. Memaksimalkan potensi komedi. Oke. Dalam suatu proyek. Jadi gue nggak hanya bilang film. Karena misalkan ada teater musikal, pakai komedi konsultan bisa aja. Ya. Dan memaksimalkan itu bukan berarti jadi lucu banget. Karena tergantung film drama. Ya. Tapi di scene-scene yang ada komedinya Maksimal. Oke. Jadi Paul nih, di situ emang lucu, on point gitu. Nah, dengan jawaban seperti itu, akhirnya juga mengartikan bahwa ya kerjaan gue itu sebagai komedi konsultan itu tergantung permintaan. Ada yang gini, weh mau nggak bantuin gue gini? Oke, tapi lu di lokasi aja. Oh ya boleh. Jadi skripnya gue nggak ngikutan, gue cuma di lokasi baca, terus kayak oh ini poinnya gini, terus oh di lokasi kayaknya lu harusnya gini deh, biar ini adegannya gitu ya. Ada yang ikut gue bantuin gue tapi dari skrip. Jadi develop skrip bareng, terus ke reading, terus ke syuting, ada. Ada juga minta gini, kita begini tapi saudaranya atau dia bilang gue sebagai saudara kayaknya ntar di lokasi nggak usah ada lu dah, nggak apa-apa. Gue cuma butuh pas reading. Oke, boleh. Requestan ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya lah tergantung permintaan. Pas di lokasi nih, lu pakai headphone, pakai monitor. Ya. Lu melihat ada sesuatu yang kurang atau butuh ditambahin gitu. Lu gimana intervensinya Gue tuh? diem aja gue Enggak. Mampus lu. Mampus mengenak. Mampus Ngapain lu nggak megang lucu. lu kalau nggak laku film lu, pasti nggak laku nih. Nah, tadi pertanyaan gimana lo mengintervensinya? Intervensi. Nah, jawabannya itu adalah yang tadi gue bilang. Kalau orang yang memperkerjakan orang yang ya kita di situ karena orang emang butuh kita, jadi nggak berat, Jui. Kayak misalkan gue sama Cok gitu ya. Cok ini kayaknya si Jui harusnya nggak segitu dah ininya ya. Kayaknya biar lebih lucu dianya gini nih. Oh, yaudah oke, coba gue bilangin. Jadi kan Aconya langsung menerima. Karena memang dia yang mau ada gue di situ. Iya. Tapi kalau nggak mau itu jadi susah intervensinya karena orang gua nggak butuh lu gitu. Malah akhirnya nanya, malah Aco misalnya ada komedi nih. Oke, Kat. Gimana, we? Gitu. Dia suka minta pendapat gue juga kayak menurut gue udah oke atau belum gitu. Ya karena memang dibutuhkan. Hapus aja, hapus. Anjing dihapus. Iya. Pakai ini nih. Hapusan. Stapler. Jadi matanya hilang. Matanya putih gitu. Tuh kan kartun. Ya Doraemon sholat. Iya. Jokesnya juga kan. Nah, nih, sebat buat ya Bang Awe ya. Sebat nih. dong. Gua banyak Bang Awe banyak ngasih input ke gua dan gua terapin kemarin, Bang. Terutama, Lu ngomong gini ntar kalau ada apa, lu dari Bang Awe itu berarti gitu. Iya, gue sering tapi ngomong gitu. Beneran gua. Kata Awe gitu. Gue nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain, we? Kenapa jadi gue kebawa-bawa sama lu pada? Lu jangan tanggung jawab sendiri aja. Iya, gua mah tanggung jawab sendiri. Cuma kan apa yang lu kasih tahu ke gua jadi bercermin. Oh, yang dimaksud Bang Awe ini kali gitu. Apa? Kemarin lu inget gak yang gua cerita? Sangkuriang cerita Sangkuriang. Tanggupan perahu. Kalau cerita Sangkuriang gitu. Gua bilang, Bang,
sebagai konsultan komedi, ranahnya sebatas mana? Iya gak? Ada cerita atau naskah secara potensi dari 1 sampai akhir nih, dari awal sampai akhir, kayaknya gua rasa ini kurang oke deh. Naskahnya gede banget ya, Ler ya? Lu tanggal apa gini? Kayak gede banget naskahnya. Di figura. Kayak lukisan. Kayak lukisan. Scene 1. Scene 2. Dikasih harga dulu. Scene 3. Lu menggambarkan naskah tuh selalu segini, Ler. Karena gue dijembrengin, Bang. Oh, Gini. Gua kan metodenya adalah baca dari scene 1 sampai 10 dulu. Gue lihat dulu ini benang merahnya apa. Baru abis itu gue maksimalin komedinya. Nah waktu itu gue bilang, Bang, ranah komedi konsultan sejauh mana? Karena gue ngerasa ini ceritanya kurang. Kalau ceritanya kurang, potensi gue masukin komedi juga nggak bisa, susah. Ya. Kalau gue ngotak-ngatik cerita, itu udah bukan ranah gue. Nah, Tapi gue perlu ini dibongkar dulu supaya jokes gue bisa masuk. Menurut lu bagaimana? Oh, lu nanya sekarang nih? Waktu itu lu bukan, kata lu udah nanya, waktu itu lu nanya sama gua. Berarti gua udah jawab dong. Iya, lu kan pernah ngasih tahu ya. Iya. Lu Berarti kenapa lu udah nanya lagi tahu. sekarang? berarti lu udah tahu sebenarnya, Ler. Ada dua, Bang. Ada 2. Itu pertanyaan gua. Ya. Kalau dari inputnya Bang Awe, kemarin lu bilang gini. Ketika situasi nih kita main adegan, Bang Joy. Legan. Maling dikejar-kejar. Keset, Mau maling. jadi komedi, lari lucu gitu. Cek. Iya. Tapi kalau kata Bang Awe, lari lucu, lu setupnya apa? Oke. Maling kenapa dia larinya begitu? Kenapa? Harus ada motivasi dan si nuansanya tuh apa? Kata Bang Awe, lu harus bikin setup. Setupnya tuh biar orang ngerti maksudnya mau kemana. Taruhlah ada maling lari, tiba-tiba masuk ke lomba maraton. Nah itu kan jadi orang ngerti. Oh anjir, titik komedinya di situ. Bener gak lu bilang gitu? Gak tahu ya. Dia selalu cerita. Lu tuh dia tuh ya, kan lupa gua, Re. Dia tiap ketemu gua ceritanya itu dulu. Ya udah dah. Iya gimana? Itu aja yang aja. Ranah dulu. Kalau Rana, kan tadi gua udah ngomong. Iya. Gua di awal, jadi sebenarnya hampir sama kayak stand up juga. Kayak misalnya gini, Mas Beler, stand up di acara kita mau nggak? Oke, tapi saya nggak pengen lagi ada makan ya. Terus penontonnya siapa? Ini iya kan? Nah, gue juga sama kayak gitu. Misalnya ada yang ngajak sama ngobrol sama saudaranya, produser, misalnya saudara siapa Pak? Saudaranya butuh saya atau enggak? Boleh nggak saya ngobrol sama saudaranya? Misalnya saudara, ya ini lo bantuin gue lah gini. Oke Pak, tapi saya biasanya kalau ceritanya ada yang saya akan ke situ dulu. Jadi Bapak jangan kaget kalau misalkan kayak, lah ini kok bukan ranahnya Awe. Gue udah ngomong duluan. Kalau misalkan dia, wah kayaknya nggak bisa deh kalau gitu. Ya udah nggak usah. Oke. Maksudnya nggak usah tuh, nggak usah diubah. Ya nggak jadi gue. Oh. Jadi gue emang udah ngomong itu dari awal. Nah, kalau lu juga sama kayak gue yang misalnya bisa terganggu dengan cerita apa segala macam, ya lu mungkin harus ngomong hal yang serupa gitu dari awal supaya nanti kalau lu mempertanyakan itu, lu ngasih masukan itu, dia juga nggak gimana. So far ya, jawabannya sih rata-rata oh iya nggak apa-apa dong, malah bagus juga ada masukan apa gitu sih rata-rata yang ini sama gue ya gitu. Karena kalau emang dia nolak apa, ya pasti gue nggak mau lah. Oh jangan nih kalau gitu Pak, kayaknya bukan saya yang cocok gitu. Udah sesimpel itu aja lah. Nah kalau yang tadi yang berikutnya itu apa pertanyaannya? Nah, udah gue itu aja. Figura. Lari, nggak yang lari. Maraton. Situasi. Konteks dan situasi. Ya sebenarnya gini, ini juga belajar ya bahwa belajar tentang komedi situasi lah. Iya maksudnya ada setupnya. Jadi supaya nanti situasinya udah lucu sendiri. Gitu. Oke. Tanpa perlu orang-orang itu ngelawak. Jadi kalau bisa gua luruskan nih, ketika yang lari tadi lari lucu itu nggak perlu ya. Jadi punchline-nya adalah ketika dia masuk ke situasi lomba maraton ya. Iya. Apalagi sampai menang si maling tadi. Iya. Maksudnya gini kan kita kadang-kadang ada ngelihat misalnya lari lucu. Oh, biar lucu nih. Gitu kan larinya kan. Iya lucu sih itu tapi. Lari yang barusan lucu sih. Iya, tapi kan maksudnya jadi out of context kan. Jadi pasti ada orang yang kayak ya lah apa sih gitu loh. Iya. Nah, kalau emang dia mau lari kayak gitu, ya kan gimana caranya memang dibikin dia
harus lari seperti itu gitu loh. Entah misalnya dia kakinya kenapa Iya, gitu loh. Jadinya ada alasan untuk Nggak tiba-tiba gitu Iya, ya. gitu sih. Oke. Susah juga ya. Susah. Susah ya. Makanya banyak yang ngebidik. Ya, tapi balik lagi bareng-bareng ya. Itu kan artinya skripnya mesti dirubah. Gue juga nontonin banyak penulisan sih. Kalau di layar gitu di yang series ataupun film gitu-gitu ya. Contohnya itu yang penulisannya banyak komedi yang bagus tuh Baja Bajuri dulu. Ya. Bagus itu. Itu bener-bener komedinya tuh di situ nggak ada yang ngelawak gitu. Kayak Natural aja gitu ya. penulisan aja. Si Dua Naskolan salah satu favorit nggak? Si Duli ya, tapi dia tuh jarang terfokus untuk kejadian komedi ya. Dia tuh Diksi. menurut gua maksudnya fokus utamanya bukan ke situ. Kalau Baja Bajuri kan memang kayaknya sitkom ya, emang komedi. Betul. Situasinya yang bikin lucu ya. Ya. Kayak dia, salah satu yang paling gue inget itu adalah Sahili ya, Sahili. Sahili. Sahili itu sunat. Iya benar. Sahili sunat ya kan. Sahili. Sunat. Terus kalau nggak salah hari itu Bajuri itu ngelah Mau belam-belam sama Oneng. sama Oneng. Oneng. Terus pas rumahnya kosong. Iya. Neng. Masuk kamar. Udah buka celana pakai sarung. Ya udah buka celana lah, udah buat celana. Pos kutang. Tiba-tiba ada yang ngetok. Bang Bajuri. Dia keluar cuma pakai sarung. Kenapa? Itu Bang, tolong si Sahili. Habis sunat kesakitan. Ya tolong dah. Udah akhirnya dia nyamperin. Sahilinya lagi sakit. Aduh. Kenapa Sahili ini sakit dah? Ini di pangku, Pak. Sahili juga pakai sarung kan? Pakai sarung di pangku nih. Ya udah tahan ya, ini segala macam. Saya ingat sekarang masalah gitu ya. Ininya dialognya gue lupa lah. Datang ibu-ibu nih mau jenguk Sahili. Iya habis sunat ya. Coba lihat. Wih bengkak. Keren. Berarti lama juga ya. Nah, di posisi itu kita ketawa karena ibu-ibu ngelihat Bajuri. Iya, betul. Tapi kalau kita bertanya, siapa yang ngelawak di situ? Gak ada. Gak ada yang pelawak. Situasinya yang lucu. Situasinya yang lucu. Pak RT Bang yang lihat. Pak RT yang lihat. Oh, Pak RT? Iya. Lupa gua. Kan dia ketus. Yang situ lihat bukan burung Sahili gitu kan akhirnya. Oh iya kali ya? Iya. Ya pokoknya gitu dah. Nah, situasinya yang lucu ya. Situasinya yang lucu. Jadi tidak dibuat-buat seakan-akan mau berkomedi. Iya, gitu. Boleh nggak sih ada yang ngomong boleh aja. Tapi menurut gua salah satu yang kalau gua sekarang lagi belajar banget yang gitu kayak bisa ya orang tuh nggak ada yang ngelawak tapi kita ketawa gitu. Situasinya emang udah lucu aja. Kalau komedi Stephen Chow Bang? Nah, Stephen Chow itu kesannya kan absurd ya. Iya. Tapi sebenarnya itu dibangun dari awal menurut gua. Pas kita nonton Kung Fu Hustle ya. Iya. Di awal tuh udah kayak nih di sebuah negeri ada sebuah negeri yang banyak perguruan. Oke. Dari situ kita udah berpikir bahwa ini bukan di dunia kita. Di dunia kita. Oh. Ini tuh di dunia pendekar. Sehingga nanti hal-hal aneh terjadi itu termaafkan. Wajar. Iya. Wajar. Tapi kalau misalkan lu filmnya beneran tiba-tiba ada adegan yang ini, lah kok begitu Aneh, gitu. betul. Karena realitasnya masih. Iya. Menurut gue gitu lah. Berarti dia ngasih pagernya di awal ya Bang? Iya. Menurut gue iya. Kayak ya dengan dunia pendekar apa segala macem. Ya, jadi makanya Kung Fu Hustle menurut gue salah satu yang paling banyak diterima orang. Oke. Karena dari awal udah begitu. Film-film Stephen Chow yang lain, ada tuh orang yang masih apa sih aneh banget gitu mungkin. Ya kan? Ya. Sama Shaolin Soccer nggak sih, We? Ya Shaolin Soccer kayak terus kadang-kadang dibalikin sama dia ke realita. Contoh yang Shaolin Soccer tuh yang kalau nggak salah yang Kiper. yang ditumpuk-tumpuk, tau nggak? Iya. Dia Formasi ya. bukan dia kayaknya nyeleding atau apa terus dia tumpuk terus si penconnya merangkap keluar gitu terus keluar terus tiba-tiba ada helm tuh terus tiba-tiba ada jadi perang. Perang. Ya kan jadi perang kan. Itu podcast seminggu banget sih menurut gua. Itu seminggu banget sih. Abis itu tiba-tiba kan dia jadi kayak ternyata dia ngelamun gitu kayak balik maksud. Iya, oke dibalikin lagi ya. Iya, gitu. Ada gitu-gitunya. Anjir. Iya, kalau dipikir-pikir komedinya Stephen Chow tuh komedinya Awe. Iya.
wah itu susah tau bikin film kayak Kung Fu Hustle tuh susah. Itu salah satu yang lebih, nah menurut gue yang lebih susah dari itu adalah slapstick. Slapstick itu susah lucu di film. Lo ngeliat temen lo jatuh ketawa gak? Ketawa. Tergantung temen gue siapanya dulu. Iya, pokoknya Ketawa. tapi biasanya gabruk ketawa. Ketawa. Kenapa? Sial karena dia Sial. Tapi kenapa lo bisa tertawa? Karena real banget jatuhnya. Oke. Nah, jadi tantangannya kalau lo mau bikin film slapstick lucu, ya harus kelihatan real. Aduh, iya benar. Iya benar. Misalnya gini, kayak orang jatuh kena pisang. Fut gitu. Ya, itu kan kartun banget ya. Ya. Kartun banget. Bisa nggak kita ketawa sama itu di adegan film? Menurut gue bisa, tapi lo harus bisa bikin itu jadi kejadian yang masuk akal. Itu yang susah. Nah, itu yang susah. Kenapa ada pisang di situ? Iya. Kenapa dia bisa pas banget nginjak pisang? Benar. Dan pas diliatin jatuhnya itu beneran kelihatan jatuh beneran. Iya. Nah, itu yang susah. Dari depan sampai belakang susah. Iya, itu. Slapstick tuh kelihatan realnya itu yang susah. Itu yang susah. Kalau ending film Dono Ending film dulu yang mana? kan dulu? selalu Yang credit title. itu ending banget Pak. Anda rajin juga ya nonton sampai habis ya. Masa lu nggak tahu, Bang? Ending film Dono yang ini yang kejebur. Iron Man mati. Nggak ada. Yang ini kursi roda yang di rumah sakit yang kejebur ke empang. Oh, kenapa itu? Itu menurut lu komedi seperti itu masih bisa diterima nggak sih di era sekarang? Aduh, gua lupa yang itu gimana ya. Tapi gini, film Warkop juga awal-awal tuh banyak yang menurut gua pembuatan komedinya tuh bagus gitu. Contohnya tuh Warkop yang dulu ya, Warkop yang awal-awal ya. Dongkrak Antik. Ya. Dongkrak Antik. Dongkrak Antik itu main karakter tuh. Oke. Ada Mat Solar yang budek, ada kalau sekarang mungkin diserang tuh difabel soal itu semua. Iya, ada Indro yang gagap, ada kalau nggak salah Dono yang pelupa. Iya. Gitu-gitu deh. Jadi main ditabrak-tabrakin sama dia. Jadi sebenarnya secara ini bagus banget karena salah satu adegannya yang si Mat Solar dia yang budek. Ini yang di hotel kan? Iya, Yang di dia hotel. jenguk pamannya. Tahu nggak? Tahu. Iya, yang bro kan paman gue sakit. Kalau orang sakit kan ngomongnya pelan. Sedangkan gue budek. Gimana nih gue nggak bisa denger. Itu aja udah bagus. Iya, kata Indro. Bagus. Lu apalin aja, lu tanya paman gimana kabarnya. Pasti kan dia jawab sehat. Bentar lagi juga keluar rumah sakit. Nah, lu tinggal jawab itu. Syukur, saya doakan lebih cepat ya paman. Gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana paman makanan di sini? Kan pasti jawab dia, wah alhamdulillah enak makannya. Lu jawab lagi, oh syukurlah saya senang mereka menyediakan makanan cocok buat paman. Gitu udah. Nyampe ke pamannya nih, ya kan? Si Indro kan gagap kan? Situasinya nggak gitu ya, begitu Iya, nyampe ya. paman gimana kabarnya? Wah rasanya mau mati saja gitu. Syukur, saya doakan lebih cepat paman. Nah, itu kan nabrakin dan Nabrakin lagi-lagi itu. di situ nggak ada yang ngelawak. Nggak ada yang ngelawang. Situasinya dibikin ini gitu, dibikin lucu. Warkop awal-awal itu ya, Iya, iya. Nah kalau tadi pertanyaannya adalah menurut lo yang slapsticknya Warkop itu. komedinya menurut gue masih bisa, tapi memang kayaknya sekarang itu orang butuh cerita buat ngiket. Butuh cerita. Jadi lo ketawa karena komedinya, tapi lo stay karena ceritanya. Oke. Jadi kayak ceritanya harus bener, kayak dia mau ngapain sih? Dia kenapa sih? Ini tujuannya apa sih? Jadi ceritanya tuh maju dan membuat kita kayak kita nungguin ini gimana ya? Ini apa ya gitu. Kalau menurut lu apa semua filmnya Ernest tuh dramanya dulu kan ya? Iya kayaknya ya. Komedinya nyusul apa? Kayaknya iya. Kayaknya dramanya dulu ya. Makanya kayaknya iya. kita stay banget dari depan sampai belakang tapi bisa nikmatin Karena ngikutin komedinya. ceritanya betul. Malah kadang-kadang film-film yang menurut gue filmnya yang tidak menampilkan oh ini komedi nih gitu ya. Begitu ada komedi jadi lucu banget. Menurut gue ya. Salah satunya tuh Jatuh Cinta Seperti Film-film gue. Heads off sih sama Yandy Lawrence. Ya. Gitu ada salah satu adegan yang simpel tapi buat gue lucu banget. Dia penulis kan. Wah dia semangat nulis nih, nulis. Terus dia ngambil ngambil mie instan. Nulis lagi. Terus dia ada rak mie instan kan lama-lama habis tuh. Set lama-lama mie instannya habis. Montage ya itu ya? Montas gitu. Montage. Set, wah. Tiba-tiba dia masuk ambulan. Keren. Khusus bentuk. Khusus bentuk. Makan mie mulu.
Nah itu kayak dak gitu, anjir lucu banget lagi gitu. Nah itu tuh timing ini Iya. dan lagi-lagi nggak ada yang ngelawak di situ. Nggak ada yang lawak. Situasinya lucu. Lu sempat ngeposting film ini kan dan lu ngasih tahu kalau lu standing applause di situ. Oh nggak, gue bilang kalau di premiere film orang standing applause tuh udah biasa. Rata-rata gitu nonton premiere Iya, nih, iya. terakhirnya standing applause. Biasa. Applause lah ya. Applause. Kalau standingnya biasa terakhir doang. Applause. Nah di situ orang applause berkali-kali. Yang ketawa, wow, tepuk tangan. Itu sih gue. Gila sih itu film itu. Ya di Lawrence sih gokil sih. Dengan segudang prestasi. Anjir siapa? Emang gue Gracia Poli? Orang apa segudang prestasi itu kayak Beler tuh sastra banget sekarang. Sastrawan, Bang, gua. Sastrawan banget, pakai segudang segudang. prestasi apa? Seonggok. Tuh, gitu-gitu dia kalimatnya sekarang nih. Dengan segudang prestasi lo bang, amunisi yang lo punya, apakah sudah layak seorang Awe menjadi saudara? Nah, Loh, pertanyaannya bukan ke gua dong. lu sendiri, lu udah bersiap belum jadi saudara? Kan selama ini lu nggak mau mulu. Nggak, jangan gua. Kata siapa? Lalu cerita ke gua. Lu ngobrol sama siapa sih, Ler? Emang Awe? Kalau siap enggaknya gua nggak tahu, cuman ya belum lah. Tuh kan, kenapa? Apa yang bikin lu belum? Nah, gue tuh berusaha nyari jawaban terus karena banyak ditanya sama orang ya. Mungkin pertama soal tanggung jawabnya, karena film itu bukan karya yang murah. Iya, betul. Ya kan di situ terus ada, dan itu karya kolektif. Jadi ada banyak orang terlibat di situ, banyak orang menghabiskan waktu untuk itu gitu. Iya. Jadi kayak ya gue harus punya sesuatu di kepala. Nah itu akhirnya gue kayaknya mungkin kenapa belum mau karena gue belum punya sesuatu di kepala gue yang ini mau gue keluarin gitu. Kayak bikin film kayak ini kali ya gitu. Jadi gue udah tahu mau ngapain lebih jelas gitu. Mungkin itu kali. Apa lu suatu saat pengen bikin film tentang musik? Mungkin aja, tapi belum tahu sih. Tapi itu gue pikir itu yang paling dekat gitu, Awe dan musik. Gue pengen sebenarnya kalau ditanya sih Kung Fu Hustle tuh itu ini sih. Gue pengen orang datang wah anjing gitu. Udah hore happy. Pengen gitu. Jadi kayak Emang pengen tololan sih, Iya. memang. Kung Fu Hustle tuh kita ini loh, karena kalau nggak berantem lucu udah gitu. Jadi kayak Kalau kita nggak- happy banget nontonnya bro. Iya. Pamu tawa. Itu keren banget sih dia luar biasa itu. Respect tertinggi tuh Kung Fu Hustle itu. Berarti belum ada yang pengen lu curahkan dalam bentuk karya Ya film. mungkin itu akhirnya. Bukan karena tanggung jawab dong. Salah satunya itu kali ya. Iya mungkin karena belum tahu jadinya kayak dia takut gitu, takut nggak inilah. Lu kan udah nikah bang. Apa hubungannya? Tanggung jawab lebih besar kan udah lu emban. Masa film gak berani? Emban. Nah, Emban. Beda lah, itu mah kehidupan gua. iya maksudnya tanggung jawab yang lebih besar kan udah pernah lu ambil nih. Masa jadi saudara belum berani gitu? Ya karena tadi ya mungkin belum ada yang belum tahu mau ngapain gitu. Belum mau bikin cerita apa ya? Bikin film tentang apa ya gitu. Kayaknya gambaran bayangan gue ya, di director itu harus punya gambaran itu. Gue mau bikin film tentang ini nih. Nanti dia begini. Filmnya tuh udah di kepalanya dia nih. Itu director tuh begitu. Karena kan pas kita kerja ada kamera, ada DOP, Ya. ada orang sound, Boom. ya kan? Capek Ya, banget. yang mungkin mereka lebih ngerti di bidang masing-masing. Betul. Ada art apa, tapi gambaran filmnya itu sudah ada di kepalanya. Sutradara. Sampai berat gitu. Aduh, Terlalu berat itu. gimana? Di sini filmnya nih. Gitu. Dani Blues dong bang, Dani Blues jadiin film. Lalu aja kenapa jadi gua? Lu kenapa nyuruh ke orang, Ler? Pertama tanggung jawabnya besar bang. Film bukan proyek yang murah. Iya. Dan lu tahu sendiri gue orang gak enakan gue. Ya kalau lu emang udah pengen mah nggak apa-apa kali. Karena menurut gua Dani Blues secara premis oke tuh bang. Dan ibu siapa sih? Premisnya? Spesial show gua. Iya, gua tahu tapi Tentang ayah. Oh. Ayah mengidap sindrom kayak baby blues. Oh. Kan kalau perempuan baby blues, nah Iya. ini laki-lakinya. Belum ada loh di Indonesia bang. Dan belum ada yang mau juga sih. Iya. Belum ada yang tertarik juga loh.
Tapi keren tuh. Weh, gimana kalau misalnya Gimana seorang tuh, Bang? Dani Beler punya modal 5M gitu. Jangan dia modal. Lu gampang tinggal lu bikin sinopsis. Lu bikin sinopsis dan lu yakin nih cerita nih menarik nih. Lu kasih, lu mah sekarang tinggal ngasih ke PH juga. Pak, saya ada cerita nih, Pak. Udah. Nggak jadi. bahkan bisa lu yang nulis doang. Bisa habis itu PH-nya oke deh. Nih saya menarik nih gitu. Gue tuh nggak bisa nulis dari nol, Bang. Jadi dua. Di enter aja 2 kali, tak. Udah tuh langsung. Iya. Draft 3 tuh minimal. Draft 3 gue tahu dulu di gambaran besarnya seperti apa, baru bisa gue. Kalau lo gini ya, kalau lo udah punya gambaran cerita, ya lo bisa misalkan minta tolong siapa yang nulis, lo tulisin dulu deh. Ini pokoknya gini, tapi sinopsis mah lo aja. Sinopsis kan berapa halaman? 3 halaman paling. 2 halaman, 3 Gimana halaman. Bang bikin sinopsis? Gini. Bukan ini metodenya. Diketik. Sinopsis itu cerita utuh tapi rangkaian cerita utuh tapi dalam satu ini yang tulisan gitu loh. 2 paragraf lah mungkin ya. Ya, Dani seorang ini dia gini-gini, suatu hari dia begini. Abis itu dia gini. Cerita utuh tapi nggak ada dialog, nggak ada ini, udah aja cuman gitu doang. Jadi orang bisa baca ceritanya dalam waktu yang singkat. Sampai ending tuh Bang. Iya, sampai ending. Akhirnya dia gini, udah. Berarti Dani seorang suami atau ayah muda. Ya, yang baru punya saja anak. menikah, baru punya anak gitu. Kehidupannya normal-normal aja, dia bekerja sebagai ini misalnya gitu. Ya. Sampai suatu ketika anaknya gini, dia mengalami gini. Di saat yang bersamaan istrinya juga bla bla bla, masalah mulai muncul. Gitu. Oh gitu. Ya, dan saat dia mulai memperbaiki kehidupannya, datanglah vampir. Tiba-tiba ada vampir. Dia digigit vampir. Berani berusaha kabur dari vampir itu. Dan mengorbankan anaknya. Mengorbankan anaknya. Jadi kejam. Dalam perjalanan dia bertemu dengan pedang yang sangat sakti. Jadi film apa sih? Apa ini bos PH gitu? Apa sih? Film apa sih? Gitu. Oh bisa. Iya, karena lu udah punya ini, jadi kok tinggal ngasih aja. Ntar tinggal paling kalau misalkan mungkin ditawarin, kamu yang direct deh, atau misalkan udah pas saya nulis aja nih, yang penting jadi saya main aja jadi si ini misalnya. Itu bisa diobrolin lah. Lo kan udah kenal juga, lo kan udah. Siapa yang nggak tahu Beler Netflix? Kacau. Komedi konsultan Warkop, gokil. Kacau Bang. Modal banget tuh Ler. Iya bisa ya Bang. Iyalah. Tapi yang pengen beneran Ler. Dani Blues dijadiin film. Pengen gua. Komedi konsultannya apakah Awe? Awe dan Jui Purwoto. Dua. Langsung. Dua. Langsung. Dari karena nggak ada. Nggak ada. Nggak jadi dong we filmnya. Kongkon doang. Nah, Komedi konsultan doang. tadi kan Bang Aco juga nanyanya ke Bang Awe ya. Gimana we? Kongkon doang. Kamera Kamera yang ngopret juga nggak ada. nggak ada. Stay aja kita stay. Kayak gini. Nah, Kayak gini aja udah. Suasana syuting kayak gini. Terus diceritain, jangan diadeganin, diceritain. Orang unit yang mau nego sama ormas juga kita. Kayak Bisa lah, rumah udah Iya, bisa. Salah mudah-mudahan. Karena gue juga sering dapat pertanyaan kayak misalnya, Awe ada cerita nggak? Gitu. Terus Ya nggak ada pak saya. Nah kalau lu kan ada. ada pas saya. tapi nggak ada yang nanya dia. Coba deh saya lihat sinopsisnya. Pasti kan gitu pertanyaan pasti. Kalau gua gini gimana Bang? Ada nih pas pertunjukan saya, Bapak tonton dulu deh. Namun dalam bentuk pertunjukan. Iya, dari pertunjukan Bapak ngeliat ada peluang nggak? Gue nggak tahu, tapi pasti dia biasanya minta sinopsis. Makanya gue bilang dari pertunjukan lo jadi sinopsis. Habis itu lo, ini pak latar belakangnya tuh dari pertunjukan saya ini. Tapi udah ada sinopsisnya juga gitu. Kalau hal gini tuh sangat bisa dicuri nggak sih? Lu tiba-tiba ngomong sinopsisnya, Bisa, orang ya. tertarik. Dicolong. Jangan. Itu adalah Dani Blues. iya. Masukin. Kayak ini resep Mampus Krabby lu. Patty. Kayak resep Krabby Patty. Dicuri sama plankton. Iya. Ya bisa-bisa aja sih Jui, tapi ya beda lah kalau orang yang nggak ngerti ya apa esensi ceritanya, eksekusinya kayak gimana. Kalau cuman modal sinopsis doang mah nggak tahu kedalamannya ya. Iya. Iyalah. Menurut Dalam gua banget kan nih. Si Beler yang tahu. Dalaman gua emang tahu Ler. Oh, rider. Apa itu daleman? Itu kolor mas. Tapi bener itu. Iya itu. Jadi
kalau masalah komedi konsultan, gue selalu nanyanya ke Bang Awe. Oke. Karena menurut Sharing gue, aja, gue juga nggak ahli-ahli banget ya udah aja. tapi kalau gue nanya, gue samperin ke rumah lu ya. Boleh, Ya. boleh. Gue tuh lagi ngumpulin nih Jui. Ada temen ke rumah foto masukin, ada figura gitu yang bisa ganti-ganti foto. Aku masukin situ. masukin situ. Iya, teman-teman yang public figure yang pernah ke rumah gua, Oke. foto bareng gua masukin. Masukin Ada situ. Iqbal dong, ada Iqbal. Ada Iqbal, ada Bale. Penuh banget rumah lu ya, Wei ya? Gue perlu banget. Enggak, Penuh figuranya satu yang elektronik itu yang Ganti-ganti. ganti set, ganti Oh, set slide gitu. Iya, Ya, iya. gue masukin situ. Waktu itu gua ke rumah lu enggak, perasaan. Itu rumah yang lama. Rumah yang sekarang lu main lagi deh. Yang sekarang Iya. di Main. mana rumah lu yang sekarang? Ntar orang pada dateng. Ntar aja oper. Di Bekasi. Oh. Eh. Boleh nih. Heeh. Tapi nggak enak kalau datang ke ini rumah tangga orang. Kan udah berumah tangga dia sekarang. Ya, elah, istri gue mah santai. Sesantai apa sih bang? Santai aja, maksudnya dia nggak ngerasa, karena dia juga anak nongkrong juga, dia sangat main banget anaknya. Jadi nggak apa-apa ke rumah. Itu istri penonton stand up, Wei? Enggak, bukan. Kok Dia bisa? sampai sekarang nggak ngerasa, dia sampai kemarin baru bilang sama gue gini, aku kenapa ya sampai sekarang kok biasa aja nonton stand up gitu. Dia nggak ngerasa yang kayak terhibur suka banget gitu, enggak. Stand up lu? Sama, dia juga begitu ngerasa. Maksudnya biasa aja, dia nggak, bukan hal yang kayak nonton stand up nih gitu. Oh. Tapi ngedengerin podcast Minggu dong. Enggak juga. Kenalnya di mana? Lah, Andin di mana? Dari mana? Kenalan aja. Kenalan aja. Gue pikir dari seminggu. Enggak. Pendengar seminggu. Enggak. Sebulan? Lama. Lama. Gue pikir Andin bocah nanas loh. Enggak. Tapi itu kayaknya salah satu ini juga deh. Maksudnya gue dulu pernah kayaknya enakan yang nggak tahu gue dah. Ya bener nyampe. Itu apalagi awal-awal ya. Misalnya gini. Iya itu ada si misalkan nyebut siapa ya? Misalkan, si Marcel gini-gini. Marcel siapa sih? Gitu. Dia tuh nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Anak-anak stand up tuh yang kita pikir terkenal, dia nggak tahu gitu. Gila, ada orang yang kenal Marcel loh. Iya. Gitu. Uus gitu misalnya. Uus yang mana terus Nggak tahu iya, dia. aku tahu. Oh. Pas lihat mukanya, pas lihat orangnya gitu. Banyak dah ya yang anak stand up yang menurut kita udah terkenal. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Oh. Arti perbedaan referensi juga ya bang ya? Iya. Itu jadi masalah rumah tangga lu? Enggak sih. Lu Nah, mah jadi nggak panjang. Enggak jadi masalah. Cuma dia kan nggak apa-apa juga. Ler hiburannya beda gitu nggak apa-apa juga. Iya, enggak, kayak kamu tahu si ini nggak tahu ya, nggak tahu gitu. Artis dah yang ada di kepala dia siapa? Yang dia tahu. Ya, banyak. Cuman kalau stand up emang kayaknya dia nggak bukan ketertarikan dia gitu. Radit. Kayak awal-awal dulu gini. Iya tuh si Aco gini-gini. Aco siapa sih? Gitu dia nggak tahu. Radit, Radit tahu lah. Raditya Dika Tahu. kayaknya dia tahu. Panji. Anji kayaknya enggak deh dia. Bel Cobra tahu kali. Apalagi enggak tahu. Nggak tahu justru ya. Enggak tahu. Pokoknya sampai sekarang juga masih misalnya gini. Iya tuh ini Zawin. Zawin tuh yang mana ya? Gitu. Masih ada gitu-gitu. Itu loh yang kita ketemu di Jepang yang gini-gini. Oh iya gitu. Oh, si mas-mas hitam itu. Itu dia enggak Dia nggak tahu ya bang. enggak. Jadi dia kalau nonton stand up fest gitu, Yang nonton aja. Tapi bukan Yang ketawa terbahak-bahak. bukan yang mungkin ditunggu-tunggu sama dia gitu. Gue juga ngajak main terakhir nonton Ali. You can eat. Terus tapi gue bilang sama dia, mungkin emang kamu belum ketemu yang cocok banget aja Iya. komiknya. Oke. Ya kan sebenarnya tergantung pembahasan juga ya. Kalau pembahasannya apa gitu-gitu sih. Paling ngakak nonton siapa? Bini lu. Bini gue juga bukan penonton stand up soalnya. Oh iya. Paling ngakak nonton siapa? Siapa ya? Dave Chappelle. Oh enggak. Oh, yang udah pernah ya? Ali Akbar. mungkin. Ali kali ya kayaknya. Kayaknya terakhir tuh Ali. Ali Soalnya paling ngakak. Ali lucu banget sih. Kayaknya itu deh. Kayaknya Ali deh tadi. Jadi makanya waktu misalnya kayak ke Jambore nih. Besok nih. Iya. Di Jambore. Dia janjian sama ibu-ibu komik lah. Ibu komik. Istrinya David. Iya, isinya Ardit gitu-gitu. David. Gue bilang, ntar lo nih kalau ibu-ibu kan udah pada akrab nih, ntar juga paling pada nggak ke Jambore gitu, pada main aja di Jogja gitu. Ngapain ke Jambore gitu, paling gue bilang gitu. Kata dia, enggak tapi soalnya Kak Suci tuh emang pengen nonton gitu. Oke. Sucinya Ardit itu emang pengen nonton gitu. Nah kalau dia tuh emang bilang ke Jogja nih terus pada ibu-ibu pada udahlah kita nggak usah ke Jambore. Nggak apa-apa dia pasti ya nggak apa-apa gitu. Even gue tampil juga udah nggak usah nonton Awe nggak apa-apa gitu. Lah dia kenal Mbak Pican?
Ya kan Pican Kapan? temen gua. Dari kapan? Dari pas itu kenalan? Iya. Oh, dikenalin ini Iya, Pican iya. gitu. Oh. Pokoknya dia masuk ke dunia yang dia tuh nggak tahu lah gitu. Beneran dia nggak tahu per podcastan apa segala macam dia nggak tahu. Nggak, dan anak stand up dia nggak tahu. Jarang loh Bang ada orang gitu ya. Sebenarnya mungkin banyak Ler, cuman akhirnya kita juga jarang ketemu orang kayak gitu karena ya emang Nggak beda muncul aja aja. ya. Iya. Apa yang membuat lu memutuskan menikahi seorang Andin? Ngerasa cocok aja sih Jui. Dulu kan kayaknya Awe kayak gue juga nggak tahu nih. Lu pernah bilang gue kayaknya milih nggak nikah deh. Lu pernah bilang gitu ke gue pas di Metro TV. Terus ini semua gue pernah bilang, lu pernah bilang. Lu Gua ngobrol sama siapa sih? Enggak, lu juga sama. Lu pernah bilang gini, Pak. Gue tuh gak bisa mengkonfirmasi. Ini kayak enak banget nih gue kayak lu pernah Terus gitu, lu pernah bilang lu pernah digigit komodo. Gitu tuh. Gue juga gak bisa berkilah jadinya nih. Iya benar. Ya Di tapi smoking gini. room gua pernah. Tapi gini, Ingat dulu persis. tuh jadi gue tuh bukan orang yang kayak aku pengen nikah, bukan gitu. Iya. Gue tuh ya udah aja jalanin. Oke. Nah, Berarti kan ada sesuatu yang spesial nih dari Andin. Iya kebetulan sama Andin nyaman sama dia nih. Nikah kali ya gitu. Anjir, gampang banget ya. Nyaman nikah. Langsung Iya. gitu doang tuh. Ya emang apa? Lu apa coba? Nyaman nikah gua. Oh iya sama lu apa? Gue enggak loh. Nah, Lu dipaksa ya? Gua udah Ngutang. lama, Istri lu ngutang, terus lu ajak nikah gitu. Gua ajak Udah, nikah. nikah aja dah. Gua usah bayar. sambil jadi suami lu gitu. Tapi kan pacarannya sebentar kan. Bahkan gue taunya pas deket-deket lu mau nikah. Ya kalau sampai nikah sebenarnya 2 tahun. Lama lah. Oh lama ya. lama. Sampai nikah 2 tahun sebenarnya. Dari 2023. Nikahnya 2025. 2023 dan sekarang udah setahun. 2026 sekarang. 2000. Besok 2027. 27. 2 tahun lagi 2029 sih. Iya. Dan 2030 itu ada Piala Dunia lagi. Piala Dunia lagi. 2045 Indonesia emas katanya mah. Oh iya. Iya. Wow. Ini. Tapi gua ngikutin Bang Awe dari dulu. Tadi udah lo ngomong tuh. Tadi itu Udah. kalimat itu. Udah tadi lah. ngomong. Ngikutin udah. Udah dari awal ngikutin. Udah ngomong lu tadi. Gue inget lu pernah udah tuh. Udah. Tapi gua selaku orang yang mantau Bang Awe. Itu belum Dari ya. dulu Benar. sampai sekarang. Pantaunya ada isinya apa yang Pak Polos? Bukan mantau di Mantau. Bukan, mantau itu. Tapi enak tuh. Enak. Cocol ke sambal ini apa? Kepiting saus padang gitu. Iya, set. Oh enak banget itu. Enak tuh. Ini gua mau lanjut gak? Gua selaku orang yang mantau Bang Mantau, Awe dari dulu sampai sekarang ngelihat Bang Awe hari ini happy gua. Kenapa? Happy. Lu sekarang lebih, gua nggak tahu lu ngerasa apa enggak ya? Sehat Lebih sih. bijaksana, Oh, sehat. Jadi gue dulu gak bijaksana. Enggak. Lu ada tukang becet tampar-tamparin gua. Masa sih apa? Gue lagi main bola sama lu dimatiin waktu itu. Nah. Di iPad. Iya kan? Ingat gak lu? Di KFC. Kan lagi-lagi kan. Coba Beneran. banyak kelakuan yang gue tuh nggak tahu bener apa Bener, lu enggak. nggak bisa konfirmasi. Iya. Apa urusannya lu lagi main iPad gue matiin? Iya makanya gue nanya ngapain lu matiin waktu itu. Gue main iPad main bola di situ sama Awe dimatiin, ditaro. Mungkin Ju ini lagi ngumpul nih, mungkin gitu lu mau ngasih tau ke gue, lu jangan asik sendiri. Terus lu nggak marah? Nggak marah kan gue, lu kan presiden waktu itu. Presiden stand up Indo ketiga. Enggak itu iseng kali. Bukan itu masa nggak bijaksana, iseng kali iseng. Gue suka Iseng. iseng. Gue suka iseng. Gue udah gue jual iPad-nya sih. Apa lu nggak Lebih, bijaksana apa? lebih Oh, ini udah. aja, auranya lebih keluar gitu. Wah ngerti sih. Lu ngerasa nggak itu? Enggak sih biasa aja. Kalau baiknya dari dulu sampai sekarang tetap Gue begini-begini aja tapi gue ngerasa. lebih slow gitu, nggak ambisius. Ya. Dari dulu itu Ler. Enggak, dari dulu lu pengen ngejar sesuatu. Apa? Lalu kan kompetitif juga walaupun nggak masuk suci. Tapi kan lu ada ini yang target-target. Gue nggak pernah begitu Ler. Gue ngerasa gue nggak punya ambisi. Gue tuh. Nggak kelihatan. Yang gua rasa aja, kata gua. Awe mah selalu casual menurut gue, selalu slow sih. Asli. Iya kan? Selalu slow dia, Gua emang selalu nggak pernah. tenang, nggak ada ambisi bener. Santai aja. Keren lu. Gua lihat lu hari ini happy gua, Bang. Nah, terima kasih Ya, Ber. mudah-mudahan Berkat doa lo juga lah berdoa. yang mana? Gua pernah ngedoa yang mana, Bang? Kok lu bisa tahu kalau Beler ngedoain? Ya Rasa aja nyampe ya. rasa. Waktu lo di Mekah itu kan lo doain. Gua belum umroh. Gua seminggu subscribe gua, membership, sampai ngikutin gua. Bersih Ler. Membership. Bayar. Wih, terima kasih. Terima kasih. Keren juga ya. Keren gua. Buat apa Ler? Apa? Buat apa?
Lah namanya orang support. Terima Masa kasih. nggak boleh? Terima kasih. Ini Harus cuy. nunggu membership. 30.000 tiap bulan. Nah, 30.000. Gua mah nunggu diceritain aja sama Beler nih. Lah, digital download lu, dua-duanya gue punya. Oh, Pidato Presiden, Apa ya, Pak? Watch My Again, udah. itu 2 gue lihat. Gue cuman yang Watch My Again doang yang gue beli waktu itu. Oh iya, terima Di kasih. Comika. terima kasih. Itu gue selalu mengkoleksi bang. Apa Dan paling laris ya. dan paling laris. Cukup paling Cuman laris. koreksi gue yang kedua enggak, karena pakai celana pendek lu. Yang kedua, Iya, Watch My Again. kenapa? Pakai celana pendek lu. Enggak apa maksudnya? Kurang pas Oh iya ya. sama stage-nya yang sangat glamor. Oh. Tapi lu Rasanya glamor loh dia. mewah bang. Mewah. Dengan konsep yang bagus, lu pakai celana Uniqlo checkerboard kayaknya Kurang ya. kurang. Tapi kan pang, temanya pang soalnya. Tapi kan pang ada yang celana panjang. Benar. Benar bang. Bener Bang ada nggak yang gua? nggak panjang. Masalahnya tuh judulnya tuh What's My Age Again. Ya. Lagunya Blink tuh Lagunya kan. Blink. Iya. Dan itu tentang orang yang nggak bisa dewasa gitu. Jadi kalau itu tuh cerminan dari nggak dewasa. Cocok Ler, kalau itu cocok Pakai alasannya. celana pendek di tempat kayak begitu. Iya, cuman kan gua ngeliatnya kayak, waduh, ini terlalu santai ini Bang Awe gitu. Kalau gue. Tapi itu konsepnya begitu soalnya. Oh itu konsepnya. Berarti nanti spesial ketiga. Mungkin gini, gua ya periode presiden gua pakai Iya, jas. presiden konsepnya bagus, Iya. cocok tuh. Iya. Yang ketiga mau nanti? Pengen sih, pengen Apa? banget. Dengar-dengar udah ada nama show-nya. Udah. Diam Tangan kosong. Dia di apa? Diam imut. Keren juga tuh. Keren. Diem imut. Sudah profesor Awe, diem imut. Berarti orang imut yang nggak pamer ya Ler. Iya. Yang nggak pamer. Nggak ujub. Tangan kosong mungkin Tangan ya. kosong. Kalau gua nggak berubah pikiran lah. Dibikin lagu juga oke. Oh iya. Keren tangan kosong. Tangan kosongku Tangan kosongmu berpegangan. sangat erat. Pak jadi Ambung. musisi bro. Musisi. Pengen gua kalau spesial masih pengen. Tahun depan lah pengennya. Tahun depan ya. Ya maksudnya setiap ini tahun depan. Nggak beneran tapi pengen emang kayaknya pengen deh gitu. Mungkin tour tapi cuman 3 kota gitu lah. Oke. Bahkan gue ngedenger judul tangan kosong aja sebelum What's My Age Again. Betul. Sebelum pidato presiden mah. Sebelum Iya. pidato presiden. Bisa lu gambarin nggak itu apa sih maksudnya tangan kosong tuh? Sebenarnya maksudnya gambarnya gini kan, kita tuh katanya kalau kita stand up itu kita melawan penonton. Melawan penonton. Makanya kalau kita berhasil tuh kill kita kill the Ya. audience gitu. Yes. Oke. Ya, jadi udah berhasil ngalahin penonton nih semua, penonton ketawa gitu. Nah, Kita ngebunuh tanpa senjata maksudnya. ya, gua akan bunuh lu pakai tangan kosong gitu. Gua Ya. tampolin lu. Bukan show ya. Lah itu boxing gitu ya. Rese ya. UFC. Gua sama Rese KKJ, sih. Minta bantuan sama KKJ. aja lagi. Gitu ininya sih. Sebenarnya sih Filosofi. iya, filosofinya juga teman akhirnya ya udahlah nanti maksudnya jadi bisa ngomongin apa juga yang penting pengennya yang berikutnya tuh lucu aja Lucu gitu. aja. Lucu aja gitu, nggak usah embel-embel. Nggak usah ada isinya gitu ya. Iya maksudnya nggak usah ada embel-embel itu tentang ini nih gitu. Udah lu datang udah tawa dah gitu. Keren. Malah susah tuh yang begitu. Iya jadi Keren. cerita tentang ntar gue cerita tentang ini tapi intinya ini semuanya ya lucu aja gitu. Pengen begitu. Nggak usah dipikirin filosofinya apa ya. Ya kayak misalkan Danny Blues kan Dipikirin tentang banget. ayah nih, Tentang gue ayah. tentang ayah apa segala macam gitu. Gue udah aja gitu. Pengennya gitu. Doain ya. Amin. Mudah-mudahan. Tahun depan? Pengennya sih. Awal tahun? Akhir tahun? Belum tahu itu. Tapi pengen disiplin dulu nulis materinya gitu. Karena waktu yang terakhir tuh agak kecot lah. Enggak, kata gue yang terakhir What's My Age Again. Pecah banget itu Pak. Itu kan Jakarta. Maksudnya waktu gue nggak sempet open mic. Iya. Jadi kota pertama tuh Bandung tuh open mic. Maaf ya warga Bandung. Saya open mic di Bandung. Gila. Oh yang digital download berarti yang di Jakarta iya. Iya Jakarta udah berapa kota. Lo lihatnya Jakarta. Bagus banget sih itu. Gila. Open mic. di Atas Bandung. nama Rita ada tuh materi lu yang gitu. Yang di tempat dugem. Itu lupa lagi. Gue yang inget. Oh iya. Ya udah mudah-mudahan lah tahun depan. Iya, doain ya. Spesial show Tangan lagi. kosong. Ditunggu spesial show-nya. Ada lagi yang project terdekat yang mau dipromoin? Apa ya? Seminggu
Podcast seminggu. Ada program mungkin? Enggak sih, gitu-gitu aja lah. Ya, support aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Ya. Beli kaos, membership. Film ini tayang kapan? Ini Bang Awe filmnya kapan? Bisa disesuaikan pokoknya. Ya pokoknya Agustus film gua Operasi Pesta Copet bakal tayang. Terus ini juga September ini akan terlibat lagi di sebuah film sama anak-anak Imaginary. Imaginary. Keren. Filmnya Titik Kumpul. Ih, keren. Nah, Mudah-mudahan lancar ya Bang ya. Amin. Di Pesta Copet Bang Awe konsultan komedi. Komedi konsultan aja. Oke, tayangnya kapan Nggak Pesta main. Copet? Agustus. Tanggal berapa Sen? 27 ya? 27 Agustus. lu harus tahu Sen, harus gercep gitu. Dan Ramai kita kan? apa? Ramai kan? Rame, pasti rame. Rame Ramaikan. banget tuh Pesta Copet. Mudah-mudahan. Dan kita punya hadiah sesuatu nih. Kayaknya mungkin ini bisa Emas. berguna. Bukan emas. Tempatnya. Nah, boleh nih Rip. Ini ada Oh. kenang-kenangan dari Sebat But Bang Awe. Boleh dibuka? Jangan Boleh. dong. Masa dibuka? Jangan. Boleh nih, nggak boleh gimana? Oh, boleh dong. Dibuka boleh. Kan mau lihat. Wah keren, Sebat Bu. Sebat Bu. Walaupun Bang Awe nggak ngerokok. Ini maaf nih, ini agak bebayang tuh ininya. Oh, sablonannya ya. Iya. Sablonannya Rip. Agak Awe tuh dulu punya tempat sablon, jadi tahu dia. Iya. Nggak presisi ya Awe ya. Iya tuh, Warna bayang. keduanya ya. Ah, Nah, ini ini cocok banget presisi. nih gua. Jadi kalau Sebat But Nah. pakai ini. Kan kalau Bang Awe nggak Ini apa ngerokok. sih? Tempat kamus ya? Tempat rokok. Tempat apaan? Tempat kamus. Kamus Kecil, kecil. kecil amat. Ada kamus kecil ya? Ada kampus kecil ada, tapi nggak sekecil itu. Terima kasih ya Sebat But ya. Sama Bang Awe, terima kasih. Bang Awe udah main ke Sebat But. Oke. Ntar gantian kali ya gue undang ke seminggu ya. Ayo. Mau nggak? Berdua apa Jauh gua? nggak? Kejauhan nggak? Tadi katanya ngejeles jauh. Jeles tuh anjing tuh katanya. Jauh banget kantor tadi ngomong gitu. Nggak pakai anjing kan? Jauh doang. Berdua apa gua doang apa sendiri-sendiri? Lo udah pernah sendiri? Ya udah Bang Jui. Iya. Boleh? Ya udah Bang Jui. Bareng Jui. Jui udah pernah sih? Belum. Ah, berisik, pas. berisik gue pernah. Lu seminggu belum pernah ya? Belum. Seminggu belum pernah. Oh. Ah, pas. Musik. Yaudah nggak usah deh kalau belum Nggak pernah. Gue udah GR loh ini. Udah gua kosongin jadwal gua. Enggak berdua. Oke. Berdua aja. Berdua dong, berdua. Siap. Biar seru, biar seru. Itu gua aja tuh. Terima Thank you kasih. ya Sobat Bu. Terima kasih Beler. Terima kasih Sampai Jui. jumpa di Terima kasih Awe.